Ketika Nabi SAW menegaskan al-mu'minul qawiyyu, orang beriman, insan beriman, mukmin yang kuat itu ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya, minal mu'minid dha'ifi, dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Pun demikian kekuatan akalnya. Seorang muslim seyogyanya lebih cerdas, pintar, karena bimbingan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengarahkan kita untuk senantiasa meningkatkan intelektualitas dan meluaskan literasi atau wawasan. Terbentang banyak ayat untuk kita memperbanyak bacaan, Iqra, riset, afala tatadabbarun, afala tatadzakkarun, kemudian juga afala yanzurun, dan turunan-turunan ayat yang lainnya. Kemudian juga kekuatan spiritual. Semoga dengan menjadi muslim yang baik, meningkat ibadahnya untuk menguatkan jiwanya. Itu semua harus dilandaskan oleh pengetahuan, karena itu kita mencoba untuk kembali mendalami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita sehingga mampu memahami dengan mudah apa yang akan kita kaji dan mengamalkan dalam kehidupan. Saat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pintu neraka itu ada 7 pintu, maka dirinci kemudian di ayat-ayat yang lainnya untuk menerangkan kepada kita pintu-pintu apa saja yang dimaksudkan, khususnya terkait dengan perbuatan-perbuatan yang berpotensi mendapatkan ancaman memasuki pintu neraka yang dimaksudkan. Kita telah membahas dari 7 ini, ada 3 pintu yang telah kita uraikan. Yang pertama kita uraikan neraka sakar, dan mohon dengan sangat dikeluarkan itu pengetahuannya, perbuatan yang berpotensi menghadirkan ancaman neraka sakar supaya bisa dijauhi dalam kehidupan di dunia ini. Plus lawannya, ya lawannya. Jadi maksiat lawannya taat, salah lawannya soleh. Jadi perbuatan yang maksiat ditinggalkan, beralih kepada yang taat. Perbuatan yang salah ditinggalkan, cari jalannya yang soleh. Tujuannya sama nih, ingin dapat rizki, terkumpulnya materi, ya. Tapi jalannya ada ditempuh dengan yang soleh, yang salah. Kalau sudah tahu jalan yang soleh, tinggalkan yang salah. Nah, yang salah ini mesti dikenali. Ya, dengan kenal itu bisa ditinggalkan, dan ancaman-ancamannya yang sampai ke akhirat itu bisa ditepikan. Jadi nestapa dunia dengan ancaman-ancaman kegelisahan, kegundahan itu sudah lekat. Jadi kalau orang berbuat maksiat itu hal pertama yang terjadi pada dirinya adalah kegundahan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, dan itu berpengaruh secara psikologis. Takut ketahuan orang, gelisah dan sebagainya itu muncul di awal. Ya, kemudian nanti berkembang kepada aspek yang lain. Nanti banyak turunannya, dan itu bisa dibahas nanti dalam spesifik disiplin ilmu tertentu. Mungkin kajiannya kajian ilmu nafas atau psikologi, ya. Dan nanti ada perbedaan, ilmu nafas itu apa, psikologi itu apa. Kalau psikologi pada umumnya mempelajari, ya, karakteristik manusia atau hal-hal yang terkait dengan sifat karakter manusia berdasarkan perilaku yang tampak yang keluar. Ya, jadi ketika berwujud perilaku, maka dianalisis melahirkan penilaian-penilaian terhadap sifat atau karakter tertentu. Tapi kalau ilmu nafas ini mendalami sebelum jadi perilaku. Ya, dan mustahil bisa membahas itu kecuali ya kita merujuk kepada pencipta manusianya. Karena itu nanti diajarkan di dalam Al-Quran itu tentang nafas dan turunan-turunannya. Bagaimana sifat-sifat ini akan kemudian bertransformasi menjadi perilaku. Karakter moral dalam jiwa seperti apa yang kemudian bisa berdampak kepada perilaku. Nah, itu nanti ada 2 cabangnya. Bisa soleh dari takwa, bisa salah kemudian dari fujur, dari nafsu. Maka keluarlah pembahasan tentang ilmu nafas. Nah, kita kembalikan teman-teman sekalian terkait dengan aspek pembahasan ini, bagaimana menjauhi yang salah. Kita juga belajar dari ancaman-ancamannya yang 7 pintu neraka itu. Nah, di yang terakhir kita bahas itu neraka sa'ir, ya, pintu neraka sa'ir. Jadi sakar sudah, khotamah sudah, kemudian sa'ir. Ada penguat yang ingin saya sampaikan di pertemuan subuh ini guna melengkapi pembahasan tentang neraka sa'ir. Karena neraka sa'ir ini itu pintu yang betul-betul mesti diwaspadai. Dan nanti komentar di para ulama tafsir itu hampir sepakat mereka mengomentari bahwa neraka yang terpanas itu yaitu neraka sa'ir namanya. Ya, neraka sa'ir. Karena itu nanti saya akan coba lengkapi hal yang kemarin ada sesuatu yang nampaknya penting untuk kita sempurnakan pembahasannya, karena ada informasi yang juga belum banyak orang diketahui dan jadi pertanyaan. Kalau setan diciptakan dari api, ya, dari kalangan jin, kok kembalinya ke api lagi gitu kan? Nah, bagaimana kita memahaminya? Baik, itu ya bagian yang pertama. Karena itu kita beri judul pertemuan kita di kesempatan subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat dengan tema ya neraka pembakar setan gitu kan. Nah, kemudian juga nanti turunan-turunan keterkaitan yang saya ingin lengkapi di pertemuan lalu antara kaitan dengan sa'ir, syair, syu'ur.
Ya, kemarin ada sedikit penjelasan yang saya langsung naik ke level atasnya, sehingga nanti bagi kalangan yang belajar bahasa secara bertahap, nah itu perlu jembatan untuk bisa menyambungkannya. Kalau tidak nanti bisa gagal paham. Ya. Baik teman-teman sekalian, bagian terakhir dari neraka sa'ir ini yang akan kita lengkapi. Kita akan coba tampilkan saripati di pertemuan lalu dulu. Masih ingat ya? Neraka sa'ir oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan pada 3 golongan utama. Kan? Yang pertama adalah man khalafallaha wa rasulahu, orang-orang yang mendeklarasikan diri menentang Allah dan Rasulnya. Telah saya terangkan golongannya siapa, ayatnya bagaimana, silahkan dicek kembali di video sebelumnya. Kedua adalah orang-orang yang memang mereka berkomitmen menyiapkan perangkat hidupnya itu untuk mengikuti provokasi setan. Secara singkat, para pengikut setan, ya, dan sifatnya sudah saya terangkan siapa para pengikut setan ini. Ya, jadi silahkan dilihat lagi di pertemuan yang sebelumnya. Ya, jadi beda nanti dengan maksiat biasa, ada karakteristik yang menunjukkan identitas tertentu para pengikut setan, bisikan-bisikan setan, atau langsung kemudian membuat penamaan spesifik sebagai pengikut. Yang ketiga, yang telah kita bahas di pertemuan lalu adalah orang-orang yang dengan sengaja mengeksploitasi anak-anak yatim untuk bisa memakan harta mereka, ya kan? Merampas harta mereka. Itu sudah kita tuntaskan. Nah, ada turunan pelengkapnya terkait dengan bagian yang kedua. Ya, para pengikut setan itu oleh Allah nanti dikumpulkan, para pengikut setan di satu tempat di neraka. Ya, nah neraka inilah nanti yang disiapkan ya untuk menjadi tempat kembalinya para setan dan pengikutnya. Ya, jadi kita turunkan di pintu yang ketiga ini sebagai pelengkapnya, neraka pembakar setan, ya kan? Nah, tambahannya dan pengikutnya. Ya, saya berikan tanda kurung, ya kan? Dan seperti ini bentuknya. Jadi untuk membedakan dengan yang real setannya. Jadi kita berharap bahwa tidak ada hamba-hamba Allah yang mau mengikuti setan, ya kan? Nah, namun hadirnya kalimat ini juga memberikan kesan kepada kita bahwa sudah diingatkan, sudah disampaikan, ada saja gitu kan yang ngeyel kemudian atau menantang, bahkan nekat menjadi bagian dari pengikut setan. Nah, ini kita sampaikan resikonya apa, supaya kalau ada pikiran yang dihasilkan dari was-was godaan-godaan provokasi setan, itu bisa dihindari, kan? Nah, teman-teman sekalian, pembahasan ini itu bagian pelengkap nanti di pintu neraka ketiga nih, pintu neraka yang kita tempatkan dalam bahasan kita, posisi yang ketiga yaitu pintu neraka sa'ir. Ya. Nah, neraka sa'ir ini ternyata dari 3 golongan yang telah kita uraikan kemarin, ada penegasan yang sangat spesifik. Penentang Allah dan Rasulnya, orang yang sengaja mengikuti setan, gitu kan? Kemudian yang ketiga, pemakan harta anak yatim. Itu semua, 3-tiganya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu tempat. Tempatnya bernama neraka sa'ir. Tapi ada satu penegasan yang sangat luar biasa yang bernada kecaman, ya kan? Kemudian ancaman yang sangat tinggi, dan saat yang bersamaan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis jika ada yang bertanya, setan yang dari kalangan jin berasal dari api, kembalinya ke api. Lalu bagaimana kemudian posisi ini ditempatkan? Apakah api ketemu api akan berpengaruh? Seperti apa api neraka yang dimaksudkan? Nah, ini sebelum bertanya kita sudah mendapatkan jawabannya. Tidak ada satu titik pun celah dalam persoalan kecuali Islam datang membawa solusi dan menjelaskan. Baik itu secara intelektual untuk memperluas literasi, ya, wawasan, atau juga secara rohiyah untuk memperkuat rohani, ataupun bahkan untuk menguatkan jasmani dalam berkehidupan. Baik, kembali ke sini teman-teman sekalian. Yang akan kita bahas terkait dengan topik ini adalah 1, menjelaskan sifat nerakanya. Seperti apa? Baik ya. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan juga jenis setan. Ya. Jenis setan. Dan ini akan mengingatkan pada pembahasan kita yang lampau ketika saya membahas tentang simpul yang kedua
Ya, dari simpul tentang keimanan itu, mengenal malaikat dan lawannya. Ya, jadi yang baru bergabung dengan kajian kami, mohon berkenan dilihat dari awal karena ini berkelanjutan kajiannya. Karena itu kita buat satu ya formulasi khusus, kemudian ada kelasnya Mira supaya yang pengen serius bisa nanti mendalami. Ya, kalau memang betul-betul ingin serius, belajar, terkurikulumkan, silahkan dari awal dipelajari, masuk ke Miranya. Tapi kalau ingin yang singkat atau sekedar menyimak, dipersilahkan. Ya, hanya kalau ingin cepat ada ketersambungan, silahkan cek yang sebelumnya. Ini kajian-kajian yang dihadirkan dalam bentuk detail, ya, untuk menghadirkan pemahaman yang utuh. Jadi kalau berharap misalnya langsung ke inti atau sekian menit, maka dilihat di aspek yang lain. Bisa nanti ada sesi kajian sekilas taklim untuk melihat. Ya, ini khusus untuk pendalaman. Nah, ini jenis setannya. Kemudian kita akan juga kaji. Yang terakhir nanti perbuatan-perbuatan yang mengantarkan pada ini sifat neraka sa'ir. Perbuatannya seperti apa contohnya, kan? Baik, mari kita lihat teman-teman sekalian, langsung saja masuk pada bagian yang pertama. Dari mana taunya bahwa neraka sa'ir ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membakar setan dan para pengikutnya. Ya kan? Sebagai konsekuensi dari pembangkangan, kan? Dari penyimpangan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti apa ketika setan ini kembali dan para pengikutnya dan disiapkan bagi mereka ancaman yang dahsyat. Kita lihat dulu keterangan langsung dari Allah di Quran surah ke-67 Al-Mulk. Ya. Di antara fadilah keutamaan surah Al-Mulk ini, kalau kita sering baca, kemudian kita lihat terjemahannya, terus kita dawamkan, baca sebelum tidur misalnya, ini juga bisa memberikan rasa aman, ketenangan dalam berkehidupan, plus menjaga kita. Kalau diamalkan isinya, dari godaan setan, dari ancaman hukuman baik di alam kubur, ataupun juga bahkan di akhirat nanti. Ini diantara fadilahnya. Quran surah 67 di ayat 5. Kalau mau diteruskan sampai ada gambaran perbuatannya, pengikut setan, ya, ada manusia yang berkolaborasi dengan jin dari kalangan setan, itu nanti ayat 6-nya. Nanti mungkin akan saya sedikit detilkan di ayat 6 ini untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Ya, ini saya garisi ayat 5-nya. Ya, terkait dengan ini ancaman neraka sairnya untuk setannya, ayat 6 nanti kolaborasi dari jenis perbuatannya. Jelas ya? Kemudian, untuk menguatkan ini nanti, teman-teman sekalian, kita akan lihat, kembalikan ke Quran surah keempat ayat ke-55 sampai 56. 55 ini nanti yang penentang Allah dan Rasulnya, termasuk dari kalangan munafik. 56 ini nanti saya akan tunjukkan bagaimana dahsyatnya sifat neraka sa'ir, nanti yang terkait dengan sa'ir, syair, syu'ur, dan nanti organ fisiknya disebut dengan jildun, jamaknya julud, ya. Ini yang janji saya untuk melengkapi tadi. Insya Allah semoga Allah berikan kesempatan dan kemudahan serta bimbingan untuk menerangkan dengan baik. Kemudian ini akan kita korelasikan dengan jenis setan supaya mengerti. Ya, dari bahannya dulu untuk menjawab pertanyaan setan dari api yang dari jin ketemu api lagi, nanti kita jawab di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-27. Oke? Kemudian ketemu ini untuk menjelaskan jenis setannya yang dibagi dua bagian di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 112. Saya berharap Anda bisa menghadirkan mushaf ya. Nah, kalau yang sudah hafal, alhamdulillah, nanti kita dihadirkan hafalan. Ya, yang belum nanti mushafnya dihadirkan supaya langsung dilihat. Ya, tahu ya. Dan kami nggak akan scan, nggak akan upload, karena seorang insan beriman mesti punya mushaf itu ya. Kemudian nanti ini ada korelasi yang sangat menarik dengan Quran surah 13 di ayat ke-12. Ya, saya kotaki ini karena kasus spesial nanti yang hubungannya terkait dengan surah Al-Mulk ke sini. Korelasinya dengan Quran surah ke-67 ayat 5 sampai 6, khususnya ayat ke-6-nya nanti. Dan ini nanti bisa dihadapi di situasi-situasi kekinian. Ya. Dan masuk pada unsur perbuatan ke sini.
Yuk kita cepat ya, kita bergerak cepat. Sifat neraka sa'ir dan kaitannya dengan pembakar setan. Quran surah ke-67 ayat 5. Ya. Al-Mulk ayat yang ke-5. Quran surah 67. Ada? Jadi saya pun bukakan mushafnya supaya untuk menunjukkan kemudahan kita dan contoh ya. Quran surah 67 ayat 5 di paling kiri di pertengahan. Sudah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Ada? Baik ya, coba lihat mushafnya, lihat sama-sama ya, kita lihat ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Ada? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ada? Baik, sekarang lihat ujungnya. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ada? Ah, ini ayatnya. Langsung dapat ya. Baik, pelan-pelan. Yuk kita lihat ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Ada pakai lam dan qad. Ya, lamnya untuk menunjukkan kekuatan, ya, penguat, taukid namanya. Qadnya untuk menjamin satu kepastian. Ya. Jadi kalau kita mau terjemahkan, dan aku tegaskan kata Allah dengan keagunganku. Saya kalau mengatakan dengan keagungan Allah, ya itu berarti terjemahan yang mengacu kepada na panjang, na yang menunjuk kepada Allah itu. Ya, jadi kalau ada na dan inna misalnya kan. Kemudian misalnya arsalna, anzalna, kalau ada na panjang itu kependekan dari nahnu. Kalau dikaitkan dengan Allah bukan menunjuk bentuk jamak kepada Allah. Awas ya, harus belajar nanti turunan dari ilmu balaghah. Ya, nahnu di situ kependekannya na itu berfungsi nanti diantaranya ada dua. Ya, satu menunjuk ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Ya, untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan informasi yang dahsyat. Ya, saking dahsyatnya Allah mengantarkan itu dengan membawa keagungannya. Ya, makanya nanti kalau ada informasi yang baik itu positif misalnya yang ingin kita harapkan dahsyat, berpahala banyak, itu biasanya Allah juga buka dengan menunjukkan keagungan seperti malam Al-Qadar. Ya, inna anzalna fi lailatul qadar. Karena malam Al-Qadar itu sifatnya dahsyat, tinggi, pahala banyak, maka Allah itu meminta kita untuk serius dan menampilkan keagungannya sebelum menyampaikan informasi itu. Ya, jadi cara menerjemahkannya kan laqad wa laqad, dan lamnya menunjukkan penguat ya. Aku tegaskan, aku kuatkan, dan aku jamin, aku pastikan pakai qad tahqiq. Biasanya kalau pakai lam dan qad ini menunjukkan informasi yang disampaikan boleh jadi ada sementara orang yang meragukan, dan tahap keraguannya itu tahap kepesimis gitu ya. Nah, dan biasanya berisi informasi yang satu ada yang sifatnya gaib, yang nggak semua orang itu bisa mengetahui gitu kan, hal-hal yang terkait dengan informasi gaib ini untuk diyakini. Bahasa singkatnya tuh nggak yakin lah begitu ya. Jadi ada orang-orang yang kalau bicara yang gaib itu karena biasa bergaul dengan hal-hal yang dinalar dengan logika, jadi belum siap menerima hal-hal yang di luar atau tidak tertangkap oleh logikanya. Sebetulnya bukan di luar logika, karena keterbatasan logikanya dia nggak bisa tangkap. Nah, inilah menariknya kadang-kadang orang-orang yang cenderung mengatakan logis, rasional, tapi berpikirnya juga tidak logis. Apa di antara ketidaklogisannya? Merasakan bahwa akalnya terbatas, tapi menganggap keterbatasan itu bahwa semua yang nggak bisa ditangkap oleh akal, ya dia katakan ini nggak bisa diterima. Ya, ini tidak menarik ya. Yang seperti ini tidak menarik. Kenapa? Karena logika mengatakan setiap yang tidak bisa ditangkap itu seharusnya kita membawa ilmu yang lebih besar untuk menangkapnya. Ya, contoh misalnya ada benda kecil banget yang nggak bisa kita lihat karena keterbatasan pandangan. Maka ilmu bertambah, tangkap dengan ilmu lain. Ya, bagaimana cara menyiapkan alat yang bisa melihat benda-benda yang kecil, materi atau makhluk yang terkecil supaya nampak dalam pandangan. Kita bikin mikroskop misalnya dan seterusnya. Ya, bisa dilihat, bisa diamati dan seterusnya. Harusnya berpikirnya seperti itu. Nah, kalau akal nggak bisa nangkap itu, perangkat ilmu di atasnya, itu iman namanya. Ya. Nah, di atas ilmu yang ditangkap akal itu ada hikmah. Hikmah itu datangnya lewat iman. Jadi kalau nggak bisa nangkap sesuatu dengan akal, tangkap dengan iman. Nanti ada ilmu yang tertinggi namanya hikmah, membimbing akal untuk memahami. Di situ baru mengerti. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang gaib sifatnya, yang tak tertangkap oleh akal. Nah, itu tangkapnya pakai iman. Karena itu perkara-perkara gaib dalam agama itu dihadirkan iman dulu, bukan akalnya dulu. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi bagaimana kita bisa memahami yang gaib? Dengan iman dulu, memahami Allah yang gaib. Dari situ turunannya ada salat, tuh kan?
kita nggak bisa mengerti bagaimana memahami gerakan. Ini maknanya apa? Kenapa begini? Kenapa ruku? Kenapa sujud begitu? Iman dulu. Setelah iman datang hikmah. Nanti menerangkan kepada kita apa maksudnya begini. Apa maksudnya ruku seperti itu. Itu ada maknanya semua. Bahkan dari nama sholat pun ada artinya. Nah ini, jadi perkara yang akan disampaikan ini satu bisa berarti sesuatu yang mengandung misteri, gaib yang harus ditangkap oleh iman terlebih dahulu. Kan? Yang kedua bisa jadi hal-hal yang menurut logika juga atau menurut kebiasaan ini dipandang tidak memungkinkan, ya, atau nyaris susah lah untuk dilakukan. Ya, misal bagi sementara orang yang tidak terbiasa dan belum yakin itu menghafal Quran itu rasanya susah gitu. Ya, udah pakai bahasa Arab, mushafnya tebal dan sebagainya. Jadi begitu melihat mushaf, wah kayaknya nggak bisa nih, kayaknya susah nih, apalagi usia saya begini nih, kan? Nah makanya di dalam menghafal Quran itu Allah membuka dengan lam dan qad untuk memberikan kesan penguatan dan penjaminan supaya meningkatkan motivasi kita. Itu 4 kali disebutkan di Quran surah 54. Ya, Al-Qamar di ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Itu menghafal Quran itu dibukanya dengan walaqad dulu, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kenapa dibuka dengan kata walaqad ini, lam dengan qad, untuk memberikan kesan kepada yang ragu, yang pesimis, kayaknya nggak mungkin nih, saya udah usia sekian, cucu saya udah 5 gitu kan dan sebagainya. Nah, saya nggak mungkin nih, ya saya divonis nggak bisa melihat dan sebagainya. Lalu Allah buktikan, hei, aku tegaskan ya, aku jamin kalau kamu meniatkan diri dengan baik akan dimudahkan. Dibuktikanlah oleh Allah, tuh lihat tuh, ada yang divonis lumpuh otak pun bisa hafal Quran, ada yang nggak melihat pun bisa hafal Quran, ada yang udah punya cucu lebih daripada itu bahkan jadi buyut bisa hafal Quran. Nah itu yang coba dihadirkan. Kembali ke sini, ayat ini dibuka dengan walaqad dan zayyana, ada ta'zimun nafsi di ta'zimis sya'ni, menunjukkan informasi besar. Biasanya kalau besar tuh begini, kalau positif pahalanya besar, kalau negatif dosanya besar. Awas ya, ingat kita ngaji sedang dalam betul nih. Sangat dalam ini ngajinya nih. Ini saya merangkum bagian-bagian keterangan dalam tafsir dengan bahasa yang sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau berkumpul laqad terus pakai ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni, itu informasinya besar, agung. Kalau berisi perbuatan positif, basyira ya, untuk dikerjakan ya, itu biasanya pahalanya tinggi, besar. Seperti malam Al-Qadar, kita tahu lebih daripada 1000 bulan, ya kan? Baik interaksi dengan Quran, setiap hurufnya 10. Nah, itu pakai lam, qad dengan nah. Tapi di saat yang bersamaan, kalau sifatnya larangan, awas ya, yang berpotensi menghadirkan dosa kalau dilakukan, itu dosanya pun besar. Dan ancamannya tinggi. Ya. Kalau surganya penghafal Quran atau ahli Al-Quran, pembaca, penyimak, pengkaji yang senang dengan Quran, itu surganya surga Aden dan dihiasi dengan perhiasan indah. Maka lawannya yang maksiat, yang nekat mengerjakan perbuatan yang dibuka dengan lam dan qad dan ada ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ninya, itu nerakanya nggak main-main. Makanya nerakanya itu membakar, bukan neraka biasa, bukan pembakar biasa. Ya api neraka aja udah jahanam, bukan api yang layak dibandingkan, compare dengan api dunia. Nah ini, neraka yang ini lebih daripada jahanam lagi. Jadi levelnya di paling tingginya, paling membakarnya. Makanya nanti kita buka ini komentar ahli tafsir yang menyebutkan tentang neraka ini. Makanya hati-hati. Nah, apa yang akan kita teruskan di sini? Mari kita lihat. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Ya. Dan demi keagunganku, aku tegaskan, aku berikan jaminan bahwa Masya Allah, ya kata Allah, aku hiasi ya langit-langit yang dekat dengan dunia itu sama ad-dunya. Artinya apa? Ada langit yang kita bisa tatap gitu kan, secara langsung yang berdekatan dengan kita, ya bagian dari kehidupan kita di bumi. Itu namanya sama, langitnya dunia, ya langit yang dekat dengan dunia. Dunia itu dari kata dana, dekat, ya dekat, cepat. Itu bisa mengandung arti dekat, cepat. Kenapa tempat kita berkehidupan ini sifatnya disebut dengan dunia? Karena segala yang berlangsung dalam berkehidupan itu dirasakannya cepat. Ya kayaknya baru kemarin kan kita ta'lim ya, kita membuka ta'lim, ternyata kan sudah lebih daripada 70 episode sampai hari ini. Ya kayaknya baru kemarin kita sekolah SD, ternyata sekarang udah punya cucu 2, kan? Sudah punya anak sekian. Kayaknya baru kemarin deh kenalan, ternyata sekarang sudah, dan seterusnya. Itulah dunia. Ya, nah ini sama ad-dunya, artinya langit yang dekat dengan dunia. Kemudian Allah hiasi itu supaya kita nyaman melihatnya, ya nggak gelap. Apa bimasabiha, dengan bentangan ragam cahaya. Ya, masabiha itu sesuatu yang melahirkan cahaya, atau juga yang memberikan alat penerang.
ya, memberikan alat penerang. Dari kata misbah, kemudian turunan akarnya ada kata subuh. Ya, kenapa subuh disebut dengan subuh? Karena itu awal mulanya kita mendapatkan titik terang. Ya, titik pancaran terangnya disebut dengan fajar. Itu yang ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187 di pertengahannya. Ya, dan termasuk rangkaian ayat puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, jadi ada cahaya, bentangan cahaya yang membelah kegelapan malam dan memberikan kesan bahwa sudah akan muncul berganti kepada waktu yang siang. Pembukanya disebut dengan subuh. Ya, kenapa disebut subuh? Karena mulai terlihat remang-remang karena ada cahaya fajar tadi, dan pembuka pengantar kepada suasana yang bisa terlihat nampak dengan terang. Itulah subuh. Nah, lentera dalam bahasa Arab disebut dengan misbah. Ya, misbah itu lentera. Nah, kenapa disebut dengan misbah? Karena ketika membawa lentera, yang gelap tuh bisa terlihat terang. Ya, pantulannya secara optik memantulkan kepada alat pandang kita, terlihat benda-benda terang. Ini pun di studio nih kalau dimatikan lampu-lampunya, lenteranya nih, ya, misbahnya dimatikan, gelap kan nggak kelihatan. Nah, itu disebutnya dengan misbah. Nah, jamaknya disebut dengan masabih. Ya, jadi di langit itu, ya, kata Allah, dengan keagunganku, hanya aku yang mampu melakukan, kata Allah. Ya, karena aku penciptanya, Rabbul Alamin, diberikan hiasan. Ya, hiasan di langit itu yang ketika ditatap jadi indah. Dan bukan sekedar indah. Allah itu kalau menetapkan segala ciptaannya ada manfaat. Ya, ada manfaatnya, bukan sekedar ada keindahan. Misal, nanti dari ragam yang nampak menampilkan lentera, cahaya, gitu kan, yang tertatap indah, itu diantaranya apa? Nujum. Ya, jamak dari an-najm, bintang, gemintang yang bisa membentuk rasi. Makanya kalau kita ngelihat kan ke atas tuh malam-malam, ya, coba lihat tuh. Ya, ada kelap-kelip bintang gitu kan di kejauhan, Masya Allah, bisa kelihatan. Nah, itu kan melahirkan satu pandangan tersendiri, ya, pemandangan yang indah, enak ke hati ngelihat, dan pada saat yang bersamaan ada manfaat. Kan rasi bintang itu juga memberikan penunjuk kepada arah. Ya, makanya di ayat lain nanti Allah menyampaikan wabin najmihum yahtadun, dan dengan rasi bintang itu mereka melihat, ya, arah, untuk menentukan arah, bagaimana nih arahnya, kemana nih, ya, apakah utara, selatan, barat, laut, barat daya, dan seterusnya. Itu diantaranya. Nah, jadi ada tafsiran nanti yang menafsirkan masabih ini dengan bintang gemintang, tafsiran pertama. Ya kan? Nah, dan umumnya para ulama tafsir itu kepada bintang gemintang karena ada kalimat zina. Zinatun di sini terkait dengan hiasan benda-benda langit. Tapi nanti juga ragam cahaya yang terdapat di langit dan sama dunia, langit yang dekat dengan dunia, ya, nanti pembelahnya atau penengahnya nanti ada atmosfer di antaranya, ya, yang melapisi juga bumi. Itu nanti juga ada semacam kilat. Nanti kita masuk ke surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 12, ya. Ada kilatan kan yang bercahaya tuh, ya. Jadi ada guntur, ini kan surat guntur tuh, ya. Guntur, petir itu kan nanti kadang diawali dengan kilat dulu kan. Kilat itu kan cahaya juga. Ya, itu cahaya juga. Cuma nanti indahnya Al-Quran itu detil memberikan gambaran kepada kita. Apa perbedaan bintang gemintang dengan kilat? Bahkan nanti misalnya kita lihat juga ayat tentang meteor ada. Ya, ada itu ya. Profesor Irfan Ansori itu itu dari ITB ya, dan pernah juga menulis buku kimia. Bagus sekali. Ya, saya waktu kelas 2 di Aliyah itu pakai bukunya karangan beliau tuh, ya, Pak Irfan Ansori itu bagus, cukup bagus ya di buku kimianya itu. Nah, ada satu tulisan yang pernah beliau hadirkan itu analisis terhadap surat At-Tariq dan kaitannya dengan komet Halley. Ya, itu ada pernah ditulis tuh. Itu menarik tuh, ya. Nah, cuma kalau kita kembali kepada ayat lengkap banget ya. Cuma di Al-Qur'an kita dapati, dan itu ketika diriset secara ilmiah itu nyata kebenarannya. Lain kali deh kalau ngaji tafsir, saya sarankan tuh yang kuliah mahasiswa muslim ya, yang di ITB. Non-muslim juga boleh ikut kalau mau untuk meriset kebenaran Quran. Misalnya yang di ITB ya, kemudian juga yang di Unpad misalnya, atau yang termasuk di ilmu-ilmu inilah eksakta gitu. Kalau mau nanti ada tafsirnya namanya Al-Jawahir. Ya, karya Syekh Tantawi Jauhari, itu bagus juga untuk diriset. Ya, kembali ke sini. Jadi ada masabih itu spesifik bisa diartikan dengan bintang gemintang, nujum, ya kan? Ada juga nanti turunan dari itu bisa diartikan juga dengan kilat, nanti dengan fungsi tertentu. Barq. Ya, barkun itu kilatannya, kemudian petir, gunturnya disebut dengan ra'dun. Nanti ada
yang nyata sifat menunjuk pada perbuatan, ada yang bentuknya metafor untuk menunjukkan sifat munafik. Itu nanti Al-Baqarah ayat 20, ya kadul barqu yakhtafu absarahum. Nanti dari 19 sampai 20-nya itu untuk karakteristik orang munafik secara metafor. Untuk yang real nyata perbuatan nanti Quran surah 13, surah Guntur Ar-Ra'du ayat 12 yang terkait erat nanti dengan perbuatan yang menyambungkan dengan Al-Mulk ayat 5 sampai dengan ke-6. Balik ke sini. Maaf ya, ini agak dalam tapi penting sekali. Nanti Anda baru tahu apa yang saya maksudkan di ujung nanti. Maksudnya kemana Anda akan mengerti. Jadi, di langit-langit ini yang terdekat dengan dunia, yang bisa kita pandang, ada benda-benda langit yang menghadirkan cahaya keindahan seperti lentera. Jadi ada dua tadi yang saya batasi, yaitu bintang gemintang. Yang kedua adalah kilatan-kilatan dari petir. Kemudian waja'alnaha rujuman lisyayatin. Nah ini dia yang aspek gaibnya di sini. Ya, secara ilmiah nanti kita bisa lihat secara ilmiah. Ya, nanti kita turunkan kalimat-kalimat ilmiahnya. Seperti misalnya kalau kita ingin gambarkan tentang bintang secara ilmiah, kajiannya kan ada sendiri. Ya, bintang itu bagaimana tersusun dari apa, ya, termasuk bola apinya bagaimana, bisa menjadi matahari bagian dari itu seperti apa. Ada kajian ilmiahnya. Jarak dari bumi ke matahari berapa juta kilometer dan seterusnya, ya kan? Nah, termasuk kilat juga nanti ada kajian ilmiahnya. Ya, dari proses penguapan air di awan dan seterusnya dengan ada dua metode pembentukan dan seterusnya, ya, kemudian sampai jadi awan yang apa namanya yang bisa seperti jamur petir itu, ya, cumulonimbus, ya, itu yang demikian nanti ada kaitannya secara ilmiah, bisa kita kaji secara ilmiah. Tapi ini, ya, ini berbeda. Tadi saya tekankan di awal, ini adalah dalam perspektif syariat, perspektif spiritual, ya. Jadi pendekatannya pakai iman. Awas ya, hati-hati, pendekatannya pakai apa? Iman. Nanti kalau sudah pakai iman, akal dibimbing pakai hikmah. Nanti mengerti. Kalau Anda bahas ya dengan pendekatan akal, ya, itu level ilmunya nomor 2. Kan pertama pakai jasmani, fisik nih. Oh, ini merasakan, lihat petir pakai mata. Nah, itu masih pakai jasmani, tingkat paling rendah, paling dasar. Kalau kelapa itu bagian kulit luarnya. Ya, orang-orang yang secara ilmiah, dia akan melihat, oh, proses adanya petir tuh begini, dari penguapan awan naik ke atas, di atmosfer terjadi proses begini, sampai turun hujan. Hujannya kalau deras, kencang, membentuk awan tertentu, ya, kemudian seperti jamur petir, keluar petir yang berkilatan. Nah, itu tingkat nomor 2, ke akal, ke pemikiran. Secara ilmiah, ya, yang kedua. Nah, ini masuknya ke akal, ya, ke pemikiran. Jadi dari fisik ke pemikiran ke akal jadi ilmu, jadi knowledge. Nah, yang tertingginya itu di hati, di spiritual, di roh. Itu pakai iman. Jadi kalau ini, ya, pakai pandangan alat fisik, fisikal, pakai indera fisik. Kalau akal itu pakai timbangan intelektual. Kalau iman pakai timbangan spiritual. Ya, caranya dengan iman, nanti ilmunya disebut dengan hikmah. Nah, ini pakai ilmu tertinggi, hikmah. Nah, ini kalau Anda menggunakan akal, Anda nggak bisa nangkap ini. Jelas ya? Bukan karena nggak masuk akal, karena terbatasnya akal Anda. Jadi ilmunya masih di tengah-tengah. Kalau di kelapa itu masih bagian batoknya. Nah, kita harus masuk kepada ilmu terdalamnya. Ya, jadi kalau nggak bisa nangkap, jangan nyalahkan yang tahu, jangan nyalahkan yang pintar. Jadi kan biasanya kan orang itu mengelak dengan ketidaktahuannya dengan menyoal orang yang tahu. Nah, itu titik terakhir tuh. Biasanya kalau adu argumentasi, kalau sudah merasa nggak punya argumen, nah, itu biasanya menyoal orang. Ya. Oh, dia begini. Nah, itu menunjukkan bahwa kadar ilmunya rendah. Jelas ya? Nah, kita sekarang menggunakan level ilmu tertinggi, yaitu menggunakan pendekatan iman. Apa yang kita baca? Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Selain ada aspek ilmiah dan aspek jasmani yang memandang dengan indah, kata Allah, kamu harus tahu fungsi secara spiritual. Apa fungsi bintang gemintang atau di antara ada petir itu, ya, di antara kilatan-kilatan cahayanya apa? Rujuman lisyayatin, untuk mengusir para setan, khususnya dari kalangan jin yang ada nanti 2 aktivitas mereka. Ada 2, awas ya, tolong tarik garis bawah ini. Ya, garis bawah ini. Nah, ini yang mengantarkan kepada ancaman neraka tinggi. 1, para setan dari kalangan jin yang berusaha mencuri-curi dengar. Ya, bagaimana informasi dari langit disampaikan dari perintah Allah kepada para malaikat. Awas ya, dia curi-curi dengar. Jadi begitu disampaikan misalnya kepada malaikat, Allah perintahkan, firmankan. Ya, misalnya ke malaikat Mikail, berikan ini, rizki ini, tebarkan ini, dan sebagainya. Ya, malakul maut diperintahkan dan seteruskan untuk mencabut nyawa. Dulu malaikat Jibril ditugaskan untuk misalnya menyampaikan wahyu dan sebagainya. Nah, itu ada jin, ya, dari kalangan setan, dari kalangan jin yang mencoba mencuri-curi dengar, kan? Nah, itu diusirnya nanti, ya, rujuman lisyayatin pakai masabih ini.
Ya, nanti ada yang menafsirkan bagian dari gemintang, ya, bukan bintangnya jatuh langsung hancur begitu. Ada bagian dari cahayanya itu yang disebutkan nanti dengan syuhub, seperti anak-anak panah ya yang memanah. Ini spiritual ya, awas, hati-hati. Pendekatannya pakai ilmu paling tinggi nih. Ya, nanti bukan menggunakan pendekatan ilmiah yang pakai akal. Ada yang kedua nanti, teman-teman sekalian, yang terkait dengan kolaborasi manusia dan jin. Nah, awas nih ya. Jadi yang pertama terkait dengan jinnya sendiri yang diusir nanti. Yang kedua terkait kolaborasi manusia dengan jin. Jadi ada manusia-manusia ya, yang berpartner dengan jin, ya, meminta bantuan kepada jin untuk bisa menyampaikan info-info tertentu, ya, atau membantu dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, biasanya ini dukun, ya, dukun. Jadi dukun yang berkolaborasi dengan jin. Ya, misal minta dikabari tentang si fulan, jadi nanti keluarganya datang seakan-akan ketika datang itu suara bapaknya yang telah meninggal atau begini. Nah, itu pekerjaan dukun nanti yang berkolaborasi dengan jin. Ya. Nah, ada yang terkait dengan fenomena alam. Ya, misalnya apa? Misalnya nanti minta bantuan untuk menghentikan hujan misalnya, ya, untuk minta bantuan untuk bisa menahan cuaca begini dan seterusnya. Ada itu yang kolaborasi dengan jin. Nah, itu nanti saya akan ceritanya nanti nyambung ke surah Ar-Ra'd. Dan ini akan terjadi, kalau disebutkan pasti terjadi. Ya, dan ciri khasnya nanti biasanya kalau hujan begitu deras, ya hujannya deras banget tuh kan. Nah, terus pengen dihentikan tuh, ada kolaborasi nanti antara dukun, kadang-kadang namanya bisa banyak, bisa disebut pawang ini dan sebetulnya, tapi beda dengan pawang binatang. Kalau binatang kan secara ilmiah. Kalau ini biasanya pawang-pawang yang agak unik nih, ya. Nah, itu kerja ini bukan apa ya istilahnya? Bukan keunikan budaya, ini bukan persoalan budaya, ini kita bahasnya tinjauan keyakinan, kan? Nah, ini ketika dilakukan ada kolaborasi antara dukun dengan jin, dia meminta tuh. Nah, nanti di antara hal yang Allah hadirkan sebagai tanda kepada kita, hujan-hujan yang dimaksudkan, itu nanti ada kilatan-kilatan petir yang bisa menghasilkan api, cahaya. Ya, kalau nggak percaya silahkan cek nanti, itu bisa jadi fenomena, itu ada ayatnya. Ada ayatnya. Nanti kita bisa lihat di tafsir yang selanjutnya. Ini pengantar ya, tenang aja. Ini pengantar. Nanti kita lihat ayatnya, tafsirnya seperti apa. Nah, itu kalau disebutkan pasti kejadian. Ya, pasti kejadian. Baik, kita teruskan. Nanti untuk kolaborasinya ada di ayat 6. Ya, makanya kan saya kotakin tuh ayat yang ke-6 ya. Yuk kita teruskan. Kemudian waja'alnahu rujuman lisyayatin, dan dari bagian cahaya itu, baik dari gemintang ataupun kilatan petir itu, bukan sekedar menunjukkan satu fenomena. Ya, dalam keadaan cuaca, hujan deras, disertai petir dan sebagainya, tapi tinjauan spiritualnya ada sisi lain juga. Ada perbuatan-perbuatan yang Allah nggak suka. Ya, baik itu perbuatan jin yang nggak nampak dalam pandangan kita, atau ada kolaborasi manusia yang berkolaborasi dengan jin, yang ditandai kepada kita nanti dengan kilatan-kilatan cahaya untuk mengusir jin yang diminta bantuan oleh manusia itu, karena ada perbuatan yang menyimpang. Ya, perbuatan yang menyimpang. Nanti kita contohkan secara lengkap. Kemudian wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Kalau itu dibiasakan sejak di dunia, awas hati-hati. Ya, dibiasakan sejak di dunia, diikuti perilaku setan itu. Setan itu kan perilakunya membangkang, bergeser dari ketentuan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari taat jadi maksiat, ya kan? Nah, kalau ada yang mengikuti jejak langkah setan itu, sama-sama maksiat, sama-sama menjauhi Allah, sama-sama menentang Allah, gitu kan? Bahkan langsung mendeklarasikan, mempublikasikan dengan bangga melakukan itu. Nah, itu wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Itu diancam dengan neraka sa'ir. Nah, ini yang jadi bahasan kita sebagai pelengkap. Wa'atadna, pakai na lagi tuh. Dan dengan segala keagunganku, aku janjikan untuk mereka, aku siapkan untuk mereka. Ada itu menyiapkan dengan sempurna. Ya, makanya ada i'dad, yaitu persiapan yang sempurna. Jadi kalau ada orang mau masuk ke perkuliahan, nah, itu di level kampus itu ada dan kelas persiapan dengan sempurna, sehingga dengan sempurna itu siap untuk kuliah. Ya, itu ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, biasanya itu kelas bahasa, ya, kelas bahasa. Jadi Anda masuk ke kampus Arab misalnya atau Inggris, nah itu ada kelas bahasa dulu. Itu bahasa Arabnya kelas persiapannya, dan ya, SMP itu bahasa Arabnya bukan tsanawiyah. Ya, asalnya kalau di Arab itu i'dadiyah. I'dadiyah, kelas persiapan sempurna untuk menerima ilmu di kelas berikutnya. Apa kelas berikutnya? Tsanawiyah. Di tsanawiyah itu kalau di Arab itu untuk SMA. Ya, untuk SMA. Ini baru mungkin ya bagi sebagian informasinya. Yang ada dia untuk SMP, SMA, tsanawiyah. Nanti masuk kampus, awal kampus disebut aliyah. Ya, makanya ada Ma'had Ali. Ma'had Ali itu statusnya itu pengantar awal ke kampus. Ya, nanti setelah masuk kampusnya itu kuliah namanya. Dah, kesini dulu ya, supaya nggak terlalu jauh gitu kan. Kadang-kadang kalau kita dapat ini pengen kita uraikan.
Nah ini teman-teman sekalian, dan demi keagunganku, aku benar-benar siapin dengan sempurna. Adzabas sa'ir, wah siksa yang sempurna di neraka sa'ir. Wah ngeri ini, ngeri. Jadi ini nerakanya langsung disebutkan oleh Allah sempurna. Dengan segala keagunganku, aku siapkan sempurna nerakanya untuk membakar setan dan pengikutnya. Ini, ya panasnya sempurna. Ini ya. Apa komentar para ulama tafsir terkait dengan kesempurnaan neraka sa'ir ini yang disiapkan untuk membakar setan dan para pengikutnya yang tadi disebutkan, ya kan? Mari kita lihat misalnya, ini saya ambil satu ya. Saya sudah lihat beberapa kitab tafsir yang ada dan rata-rata semua sama. Jadi kalau saya ambil acak pun misalnya ini yang tafsir Al-Qur'anil Azim yang karya Al-Imam Ibnu Katsir, ya ini kemarin saya contohkan ini, sekarang kita contohkan yang kontemporer. Tafsir At-Tahrir wa Tanwir ya, karya Muhammad Tahir Ibn Ashur misalnya, jilid ke-29, ini 30 jilid nih. Kita punya lengkap 30 jilid, ini jilid yang ke-29 karena ada di juz ke-29. Kita ambil contoh teman-teman sekalian. Nah ini ya, di halaman 21. Nah, halaman 21 ya, sebelah kanan nih, kita temukan di sini. Kalau ada kitabnya sama, teman-teman bisa lihat. Nanti scan ya, tolong ya, admin ya, supaya yang udah masuk di Mira tahu, kitabnya tahu, tempatnya tahu, dan seterusnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk tafsir suratul mulki al-ayah al-khamisah ila sadisah. Itu kan tafsir surah al-mulk ayat yang ke-5 sampai 6, halaman 21. Was-sa'ir, adapun yang dimaksud dengan neraka sa'ir itu ismun sigha ada mithali fa'ilin, ya. Ini nama khusus spesifik. Jadi ada isim, ada masdar. Kalau masdar itu infinitif dari kata benda. Infinitif kata kerja itu fi'il madhi, infinitif kata benda itu masdar. Kalau sudah ismun itu nama spesifik. Ya, kalau nama spesifik yang diambil dari infinitif kata benda itu isim masdar. Jadi ada isim, ada masdar, ada isim masdar. Kalau masih bingung, nanti kita belajar bahasa Arab saat masuk ke kajiannya, insya Allah. Nanti ada, sudah saya siapkan. Saya lagi nyiapin bukunya dulu untuk memudahkan. Ini ismun, nama khusus. Jadi Allah tuh udah nyiapin nama neraka khusus bagi para setan dan pengikutnya. Disiapin nama khusus nerakanya spesifik supaya tahu tuh ya. Nah, dan dijelaskan bagaimana sifatnya agar kita menjauh dari itu semua. Ya. Ismun sigha ada mithali fa'ilin, ya kan? Dan dibentuk formulasinya dari formulasi fa'il bimakna maf'ul. Ya, dari bentuk fa'il. Biasanya kalau sudah fa'il itu superlatif. Ya, bentuk di atas rata-rata, di atas normal yang sifatnya dahsyat. Ya, kalau ke positif ada seperti nama-nama Allah itu menggunakan bentuk fa'il, ya, bermakna mubalaghah, superlatif. Rahim, Aziz, ya kan? Itu superlatif. Ya, rahmah, kasih sayang, rahim yang banyak dan mendalam kasih sayangnya. Ya kan? Aziz yang agung, kedahsyatan, ya, keagungan kekuatannya itu pakai fa'il. Tapi sebaliknya, kalau sifat rendah atau sifatnya ancaman, kalau ingin ditinggikan, dibentuk superlatif, maka ancamannya nggak main-main, tinggi itu. Jadi ketika Allah menamai neraka ini dengan sa'ir, itu bukan neraka yang biasa. Ya, yang biasanya aja udah luar biasa, jahanam namanya. Ya kan? Nah, ini udah sa'ir, jadi membakarnya di atas jahanam. Jelas ya, bimakna maf'ul, ya, min sa'ar an-nar idza awqadaha huwa lahabun nar. Allahu akbar. Ya, oh ngeri ini. Ya, ngeri ini ya. Ini nggak ada sedapnya, kan ada ngeri-ngeri sedap. Ini nggak ada sedapnya, ini ngeri-ngeri betulan. Ini ngeri-ngeri betulan. Jadi dari sa'aran nar asalnya adalah menyalakan api, idza auqadaha wa huwa lahabun nar. Dan ini inti apinya. Inti apinya yang paling panasnya. Di lahab tuh inti api yang paling panas. Di orang Arab itu kalau menyebut sesuatu yang sempurna, nggak ada cacatnya, itu lahab. Ya, Nabi punya paman namanya Abu Lahab. Nama aslinya bukan Abu Lahab. Tapi orang Arab itu melihat parasnya tampan, baik, seakan-akan nggak ada cacat dalam parasnya itu. Ya, saking tampannya disebut dengan Abu Lahab, bersih gitu ya. Nah, cuma ternyata ketampanan jasmani, fisikal itu tidak memberikan sinyal ketampanan rohani. Ya, jadi kan ada inner beauty ya, kecantikan di dalam gitu kan, atau ketampanan di dalam, ada yang di luar gitu kan. Nah, ini ketampanan di luar itu tidak memberikan satu korelasi dengan ketampanan rohani spiritual.
ya bahkan menolak, menentang dan mengatakan tabban laka ya Muhammad, itu kan sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Nabi menyampaikan informasi wa anzir ashiratakal muqarrabin, Allah menyampaikan mulai sekarang ingatkan dulu keluarga terdekat, dikumpulkan oleh beliau. Ya ketika menyampaikannya bani kita disampaikan, termasuk Abu Lahab datang di situ. Ya setelah disampaikan, Nabi sebetulnya awalnya memberikan logika dulu. Ya, kalau aku katakan saat ini ada seekor unta yang begini di belakang bukit ini, kalian yakin tidak? Mereka komentar semua, yakin Muhammad SAW, kamu nggak pernah bohong, pasti itu benar begini. Nah, kalau kalian yakin, aku sekarang ini menyampaikan pesan penting. Aku ditugaskan untuk mengingatkan kalian. Disampaikanlah beliau statusnya Nabi dan sebagainya. Komentar pertama dari beliau ini, dari paman Nabi ini namanya Abu Lahab ini mengatakan, taballaka ya Muhammad. Ya, kalau bahasa kita itu, maaf ya, ini kata-katanya nggak bagus gitu kan, sialan kamu gitu kan. Nah itu hal yang tidak pantas untuk dilakukan ya. Taban laka ya kan, wah ini ya udahlah seperti itu gitu gambarannya kan. Maka taban dibalas oleh Allah dengan tabat, itu asalnya. Kamu yang sialan, Allah tuh kamu yang sialan gitu kan. Tabat siada, sialan kamu yang sialan gitu kan. Celaka tuh tanganmu, celaka lisanmu gitu kan. Nah, kamu dipuji oleh orang dengan wajah yang sempurna, nggak ada cacatnya. Aku pun siapkan neraka untukmu yang sempurna. Kalau kamu nggak taubat, yang nggak ada cacat di apinya. Makanya nanti itu Abu Lahab tuh disindir dengan kalimat lahab lagi. Itulah Quran tuh seperti itu gitu. Ya taballaka tabat siada. Ya, sialan kamu yang sialan gitu kan. Tabat siada Abi Lahabi wa tab. Ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Kamu emang ngerasa kaya. Kamu pekerjaannya banyak, bisnisnya banyak. Itu kan kaya paman Nabi yang itu. Bisnisnya banyak dan terhormat di kaumnya. Kamu merasa kamu terhormat, kamu kaya, kamu bekerja, dan kamu merasakan waktu adalah uang. Jadi time is money itu bukan peribahasa yang dibentuk oleh Barat. Itu peribahasa Abu Lahab. Time is money. Dia katakan, ini waktunya cari uang, waktu kerja. Dikumpulin cuma buat gini aja. Sialan kamu. Dan ya Allah turunkan ayat, kamu yang sialan. Aku yang ngatur waktu, aku yang kirimkan rezeki, kamu merasa dengan itu kamu punya harta banyak, ya. Kemudian waktu kamu anggap kamu paling penting, sehingga hal yang terpenting yang disampaikan Muhammad SAW, kamu anggap sesuatu yang sia-sia. Kamu yang sialan. Aku siapkan untuk neraka yang membakar sempurna kalau kamu nggak taubat. Itu ya, sempurna nerakanya, nggak ada cacat di apinya. Kan? Nah itu sifatnya disebut dengan lahab. Nah nama bagi yang neraka sempurna itu, yang nggak ada cacatnya, itu sa'ir namanya. Sa'ir. Makanya di komentar tafsir ini disebutkan langsung dengan kalimat wa huwa lahabun nar, yaitu neraka yang sempurna apinya. Ay'adan li syayatin adzabat ay'adan li syayatin, yaitu dengan keagunganku kami siapkan ya bagi para setan itu dan pengikutnya adzabat tabaqah, ya, asyad tabaqatin nar. Allahu akbar. Ya. Jadi siksa yang menyelimuti dan secara bertahap tuh tabaqah itu maksudnya terus dilakukan. Jadi begitu dihukum dihancurin, ya, kayak dibentuk lagi, dihancurin lagi, bentuk lagi, dihancurin lagi. Dan ini adalah asyaddu tabaqatin nar, ya, neraka yang paling dahsyat, yang paling tinggi, yang paling panas tingkatannya dari 7 pintu neraka itu. Jadi kalau ada 7 urutan neraka, ini yang paling dahsyat. Ya, apa asyaddu tabaqatin nari hararatan wa tawakkudan fa inna jahannama tabaqat. Ya Allahu Akbar. Ini yang paling panas dari neraka-neraka yang lainnya. Ini yang disiapkan bahan bakarnya pun yang paling sempurna. Tawakud itu bahan bakarnya yang paling sempurna. Bahan bakarnya disebut wakud, penyiapannya disebut tawakud. Ya, waquduhan nas wal hijarah indat lil kafirin di Al-Baqarah ayat 24 itu, ya. Itu wakud bahan bakarnya, atau yang At-Tahrim ayat yang ke-6, ya. Tapi kalau tawakkud itu penyiapannya, ini bahan bakarnya sempurna, panasnya sempurna, yang paling dahsyat. Fa inna jahannama tabaqat, karena neraka itu, ya, itu punya tingkatan-tingkatan. Yang di Quran surah 15 ayat 44 itu ada 7 tingkatan, yang paling dahsyatnya itu sa'ir. Nah, membakarnya sampai kemana? Nah, ini yang mau saya teruskan ke An-Nisa, Quran surah ke-4 ayat 55 sampai 56. 55-nya kan yang kemarin kita bahas. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira. Ada orang penentang Allah dan Rasulnya, ya kan? Kemudian disiapkan bagi mereka itu neraka sa'ir. Bagaimana neraka sa'ir itu sifatnya? Neraka sa'ir pakai sin itu membakarnya sampai kerasanya. Sampai ke indera perasa dan sampai kerasanya. Nih. Jadi ini membakarnya itu sifat membakarnya, dahsyatnya sifat neraka sa'ir itu membakarnya sampai ke rasanya. Nah, indranya nanti
Itu kan yang bagian terluarnya kan kulit tuh. Ya, kulit kan indera perasa yang paling luar kan, yang kalau tersakiti atau terlukai gitu kan, langsung terasa ke semua bagiannya gitu kan. Nah, itu terasa ke semua bagiannya, itu rasanya. Ini dahsyatnya neraka sa'ir, bukan cuma bakar bagian kulitnya, bagian luarnya, tapi sampai ke bagian rasa terdalamnya untuk merasakan azabnya. Ya, ilustrasi sederhananya tadi yang saya sampaikan. Ini kalau kegores misalnya kan, gores oleh pisau atau apapun itu, luka. Kan lukanya di sini sakitnya kan ke bagian yang lain kan. Nah, karena kulit itu indera perasa yang paling luar, paling sensitif. Nah, terasa ke bagian yang lain. Nah, yang dibakar neraka sa'ir itu sampai ke rasanya, sampai ke bagian-bagian rasa yang terdalamnya itu, bukan cuma luarnya. Nah, ini kulitnya disebut dengan jildun. Jamaknya disebut dengan julud. Kan? Kemudian rasa itu disebut dengan syu'ur. Ya. Karakteristiknya disebut dengan syair, pakai sin besar. Ya. Awas ya. Nerakanya disebut dengan sa'ir, pakai sin kecil. Ini yang saya katakan kemarin. Nah, kemarin saya belum terangkan ini nih. Ini untuk membedakan antara indera di jasmaninya, kulit, dengan rasanya. Ya, kemarin saya baru sampaikan ke sini. Ya. Dan saya terjemahkan salah satunya dengan kulit kemarin, syair dengan kulit. Ini mengacu nanti ke An-Nisa ayat 56 untuk indera terluarnya. Jadi nanti kalau bahayanya kalau video kemarin saya dipotong seakan-akan nggak ngerti bahasa Arab gitu kan. Nah, ini ada orang yang saya suka senyumin sendiri gitu. Ya, baru belajar di Nahwu, belajar di Sorob atau bahasa Arab dasar, sudah mengomentari misalnya ya pembahasan tingkat yang di balaghah atau ka'arud. Itu kadang-kadang kita doain aja, kita senyumin dan tidak perlu saling mencela dan seterusnya, ya. Tapi kita terangkan supaya mengerti. Nah, ini teman-teman sekalian, ini ya, ini perasanya disebut dengan syu'ur, dirasanya, ya kan? Makanya kenapa pujangga disebut dengan syair, jamaknya syu'ara. Karena ketika melahirkan lirik, syair, puisi dan semacamnya, itu meresap ke dalam jiwa, ke rasa. Makanya ada yang dibacakan lirik tertentu, gitu kan? Ya, kemudian puisi tertentu. Kan ada yang saking merasakannya, ada yang menangis, sedih, geram. Dia bisa menggerakkan rasa. Yang bisa menggerakkan rasa itu disebut syair namanya. Ya. Karyanya disebut dengan syair. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi syair. Ya. Jamak syair itu syu'ara. Ya. Pujangga, para pujangga. Ya. Bukan para pujangganya base jam. Itu para pujangga, benar-benar pujangga. Nanti turunannya bisa macam-macam. Ya, turunannya bisa macam-macam. Saya tuh kan suka meriset gitu ya. Jadi saya tahu, saya nggak suka. Musik itu saya nggak suka. Cuman karena tuntutan riset, saya melihat untuk menemukan hukum. Hukumnya apa, ini apa, ini apa. Jadi saya hafal betul teori-teorinya insya Allah. Insya Allah dengan belajar. Kayak misalnya kalau di Arab, ini nanti ada syair ini, ada ilmunya disebut dengan arud. Arud itu nanti ada 16 turunan formulasinya disebut bahar. Ya, ada bahar pertama yang familiar tawil, tawilun lahudunal bukhuri fadailu faulun mafailun faulun mafailun. Prakteknya apa? Kifana min dzikra habibin wa manzili bi saqti wa baina dakhuli fa haumali. Nanti ada rajaz. Rajaz nanti ada rajaz standar, ada rajaz musdawaz. Ya, mustafilun 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 mustafilun. Prakteknya apa? Kalau yang cuma syair biasa, sautus safiril bulbuli, hayaja qalbit tamili, al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri lahdhul muqali, fa anta ya sayyidali wa maulali, ya, sayyidi wa maulali fakam tayyimuni ghuzailun uqayqali, ya. Dan seterusnya itu yang biasa. Tapi ada rasa di situ. Kalau tahu bahasa Arab, tahu rasa. Ada yang ditarik kepada nazam namanya. Nazam itu adalah kumpulan dari bait-bait syair untuk membantu memahami sesuatu. Bisa pengetahuan objeknya. Seperti nazam alfiyah. Alfiyah itu didesain, isinya syair. Ya, tapi dibentuk isinya untuk memahami gramatikal bahasa Arab. Ada 1002 bait. Yang paling populer itu baitnya Ibnu Malik, Alfiyah bin Malik. Syarahnya nanti Ibnu Aqil. 1002. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun mafi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Bil jarni wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bitafa'alti atat wa ya if'alli wa nunik balanna fi'lun yan jali. Nanti itu di Alfiyah. Ada di ilmu hadis. Ada nanti di ulumul Quran untuk memudahkan. Ada. Nanti jadi syair-syair, jadi nazam. Nah, kalau ditarik ini dari pelajaran ini, orang-orang kontemporer menarik nanti ke teori musik di kontemporer. Ya, dia bikin notasi-notasi,
CDF, GABC, GABC, DFIS G, DFIS G, ABCIS D, ABCIS D, EFIS GIS A, EFIS GIS A, BCIS DIS E, BCIS DIS E, FIS GIS AIS B, FIS GIS AIS B, CIS DIS AIS FIS, CIS AIS BIS, GIS AIS BIS CIS. Di situ nanti ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan seterusnya. Itu asalnya dari sini. Kalau mau ngaji, bisa kita telusuri, ya, dan seterusnya. Nah, ini lirik-lirik yang ditampilkan, baik diiringi nanti dengan alat-alat ataupun tidak, itu disebut dengan syair namanya. Ya, karena di syair itu nanti ada unsur suara, nada, ada unsur musiknya. Syair disebut syair nanti ada 4 syarat. Ya, ada fasahah nanti, ada khayal nanti, ya, dan diantaranya ada musik nanti, ada kesesuaian irama di dalamnya. Nanti di sini ada hukum, ada hukum. Nah, kita karena bukan bicara fikih, nanti di fikih kita bisa bahas, kita bicara terangkan ini dulu. Nah, kenapa penyair disebut dengan syair, jamaknya syu'ara, dan ada surah spesifik, surah 26 nanti, ya, tentang para pujangga ini, karena lirik yang ditampilkan kadang memengaruhi rasa. Coba orang yang dengar musik dan sebagainya, kan menggerakkan rasanya kan. Kalau isinya maksiat, dibawa maksiat tuh, bisa maksiat. Makanya nggak sadar dia bermaksiat, salah. Ya, lirik diikutin, liriknya sudah kotor, jorok misalnya, atau mengarahkan kepada hal-hal yang dilarang, itu terbawa suasananya. Ya, nah, kalau dia dibawa kepada yang baik-baik, puisi yang baik, tampilan nasyid yang baik dan sebagainya, terbawa juga suasananya. Teringat dan nasyid tentang akhirat, nasyid tentang mencintai Nabi, tentang sholawat, ada sholawat burdah dan sebagainya, terbawa suasananya. Ini memengaruhi rasa. Nah, orang yang membawa maksiat nih dalam hidupnya, ya itu disiapkan oleh Allah neraka yang membakar sampai kerasanya tuh, sampai kerasanya. Yang dibakar pertama kali di indera fisiknya, ya untuk memberikan muqaddimatul azab, muqaddimah azab, yang menuju kepada rasanya itu kulitnya dulu. Ya, jamaknya bahasa Arabnya kulit jildun. Ini kalau jilid itu bagian terluar secara jasmani. Jamaknya julud. Makanya di ayat 56 ketika ayat 55 di surah An-Nisa Quran surah 4 ayat 55 itu menyampaikan tentang neraka syairnya yang membakar syair dan syuurnya ini. Maka ayat 56-nya diterangkan bagian kulit yang dibakarnya itu sebagai permulaannya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Allahu akbar, ngeri ini. Ya, hati-hati. Orang yang ingkar itu kepada kami, kata Allah, ya, dengan segala keagunganku, kepada ayat-ayatku, aku tunjukkan yang terbaik untuk hidup mereka, kau berikan pedoman, malah menyimpang. Dan di antara penyimpangan tertingginya, kata Allah, mereka tega menyekutukan aku, menyoal aku, menentang aku secara langsung, bahkan ngikutin setan yang telah aku tetapkan musuh bagi mereka. Maka aku siapkan neraka yang membakar. Ya, muqaddimah semua neraka itu bakal kulit dulu. Ya, jadi kalau neraka yang standarnya itu neraka. Standarnya neraka. Jahannam, nar. Ya, itu standar yang pertamanya bakar dulu kulitnya tuh. Yang sifatnya membakar, kulit bakar dulu. Cara membakarnya dicelupkan ke neraka, tarik ubun-ubunnya, dicelupkan ke neraka, begitu hancur dulu semua kulitnya, angkat lagi, ya diangkat lagi, begitu diangkat, disiapkan kulit yang baru, supaya terus merasakan azab yang sempurna. Jadi nggak ada levelnya, nggak ada turunnya, sama terus. Ya, saya sering ilustrasikan kalau ini kulit dicambuk dan terkelupas, itu kan rasa sakitnya agak berkurang. Beda dengan yang pertama ketika kulitnya masih utuh. Makanya Allah kasih pelajaran, ini banyak pelajaran besar, secara ilmiah ada. Tapi ini tentang hukuman, begitu dicelupkan, hancur kulit, diangkat lagi, tumbuhkan kulit yang baru. Nah, neraka syair, itu lebih dahsyat. Begitu dicelupkan, hancur kulitnya, hancur semuanya, plus hancur rasanya. Jadi nyerangnya bukan cuma membakarnya, bukan cuma ke kulit, tapi semua indera perasa yang ada dalam diri kita, dalam jiwanya, hancur lebur semua. Jadi dia, seakan-akan ingin mengatakan, apa sih isi perasaan terdalammu itu? Kalau Anda ingin ngecek cinta kan dalam hatinya. Bagaimana perasaan dia terhadap saya? Apakah ada rasa cinta dalam kalbunya, dalam jiwanya? Nah, sekarang tinggal ditanya, ada iman nggak di kalbunya? Rasanya apa sih? Telisik tuh jiwanya, telisik rasanya. Dihancurkan, karena nggak kelihatan, dihancurkan dulu tuh. Coba dihancurin pakai neraka, ya akan kelihatan nggak? Ternyata nggak ada, hancurin terus sampai habis. Ini setan. Setan dan para pengikutnya. Nah, ini yang ingin kita ulas kaitan antara indera jasmaninya sampai kerasa sampai keturunan. Ini ilmiah ya, bukan cocok logi ya. Pendekatannya banyak nanti. Ini gambaran satu, ini tuntas saya terangkan yang ini. Ya. Nah, sekarang saya akan masuk. Setan ini siapa? Dan realnya itu makhluknya seperti apa? Dan bagaimana para pengikutnya itu bisa diidentifikasi? Sehingga bisa dijauhi untuk masuk ke situ, atau kalau ada yang declare seperti itu, kita bisa hindari. Nah, maka kita ambil dulu teman-teman sekalian, ke sini dulu, Quran surah ke-6 ayat 112.
Al-An'am, buka Al-An'am ya. Ayat 112. Ini pengantar pada juz yang ke-8. Paling kiri, agak naik sedikit ke atas. Ya, 111, 112. Yang wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Ada? Paling kiri sebelah atas ya. Coba kita buka mushaf juga supaya teman-teman juga memahami. Ya, benar ya. Quran surah Al-An'am surah ke-6. Pengantar juz ke-8 ayat 112 ada sebelah kiri paling atas. Ya, saya sengaja bawa mushaf ya. Yang pertama juga untuk memberikan kesan yuk kita sama-sama gitu. Masa ustadznya bawa mushaf andanya tidak. Baik, yuk sama-sama ya. Insya Allah kita hafal, insya Allah kita hafalkan sama-sama. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan demikian pula dengan segala keagunganku ya. Ada hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hukum ini berlaku Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Dan ada pengantar yang menghadirkan hukum ini. Nanti kita akan lihat pengantarnya ya, kita akan nyambung ke situ. Ya, likulli nabiyyin, ya bagi setiap nabi yang membawa risalah itu ada musuhnya. Ya, siapa musuhnya itu? Syayatin, para setan. Nah, menariknya, para setan ini bagi dua, syayatin al-insi wal jinni. Nah, bentuknya dua, ada setan manusia, ada kalangan jin. Jadi jenis setannya ada dua. Ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin. Ini terjemahan kan? Terjemahan ya. Walaupun sebetulnya al-ins menarik nih, dan jin itu dipasangkan oleh Al-Quran katanya sebanyak 18 kali dalam Al-Quran. Ya, jadi wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Ya kan? Dan di sini syayatinal insi wal jin. Menariknya ins dahulukan dibanding jin. Ya kan? Ins ini diartikan manusia. Ya, karena punya arti salah satunya makhluk yang tampak, yang terlihat. Lawan katanya jin yang tersembunyi, tidak tampak, tidak terlihat. Ya, kenapa jin disebut jin? Karena tak tampak, tak terlihat dalam pandangan kita dengan dimensi yang berbeda. Ini fitrah yang melekat. Makanya kalau keluar dari fitrah itu jadi bermasalah. Contoh misalnya, jin itu fitrahnya tersembunyi. Jadi kalau ada yang melakukan penampakan, jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrah. Berarti jinnya punya masalah. Jin yang sedang bermasalah. Sama dengan manusia, fitrahnya tampak. Jadi kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi, masuk rumah sembunyi-sembunyi, ke masjid sembunyi-sembunyi, kan? Ke kantor sembunyi-sembunyi, berarti dia sedang bukan jadi jin. Dia sedang keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah. Itu maksudnya. Jelas ya? Nah, saya ambil ini yang tampak, ini yang tak terlihat. Disebut dengan jamak syayatin, dan disebut langsung musuhnya Nabi. Kalau sudah musuh Nabi kan musuh Allah, jadi penentang Allah dan Rasul disebutkan. Jelas ya? Bentuknya jamak syayatin. Syayatin. Ya, di setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, 87-nya bentuknya tunggal, ini bentuknya jamak satu. Syayatin. Perhatikan sini. Syayatin jamak dari syaitan. Syaitan. Sudah. Asal kata syaitan, awas ini mahal sekali ilmunya ya. Mahal ini ya. Asal kata syaitan itu dari kata syatana. Syatana. Sudah? Karakteristiknya itu rajama. Asal kata rajama berasal dari kata rajmun, ar-rajmu. Awas ya, rajmun, ar-rajmu. Jamaknya disebut dengan rujum. Rujumun. Sifat yang melekat dari kata rajmun, ini dari rajama ini disebut dengan rajim. Rajim. Awas, ini mahal sekali nih. Anda nggak akan temukan di toko buku. Awas ya. Lawan dari rajim itu pakai ha, rahim. Rahim. Itu lawannya. Jelas? Belum saya terangkan. Ini baru saya tuliskan. Ya. Syayatin jamak dari kata syaitan. Akarnya syatana. Syatana itu asalnya adalah
segala yang menjauhkan dari kebaikan. Kebaikan yang bersumber dari Allah itu atas rahmatnya, rahmat. Karena itu sering diartikan hal yang menjauhkan dari rahmat Allah. Allah yang memiliki rahmat ini disebut dengan Rahim, Rahman dan Rahim. Ya kan? Rahim. Nah, karena itu kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, segala yang menjauhkan dari rahmat Allah, kumpulan-kumpulan kemuliaan, kebaikan, kemaslahatan yang dengan kasihnya Rahim ini, itu disebut dengan syatana, verbnya, kata kerjanya. Segala yang menjauhkan. Ya. Jika itu menjadi karakter yang melekat pada sesuatu, baik bendanya tampak atau tidak, makhluk yang bernyawa atau tidak bernyawa, maka ketika melekat pada benda, itu disebut syaitan bendanya, objeknya, makhluknya. Ya. Kita ambil contoh misalnya, yang tidak bernyawa, ya, di situ ada handphone misalnya, kemudian TV dan sebagainya. Jika dengan interaksi pada handphone itu, TV dan acara dan sebagainya, ternyata menjauhkan dari ketaatan kepada Allah, dari rahmat Allah. Ya, alih-alih dia sholat untuk meminta rahmat, ya, untuk berdoa, memohon ampunan, kebaikan, petunjuk, larut dia untuk nonton TV, pakai handphone, sibuk, online-nya itu dengan handphonenya, online dengan Allahnya terjauhkan. Nah, itu pada saat yang bersamaan, benda-benda itu sedang menjadi syaitan. Jelas? Baik, harta juga begitu. Kalau sibuk dengan harta, dengan pekerjaan, lupa sholat, nunda ini, nunda itu yang bisa mengantarkan pada rahmat, menjauh dari yang berkah, nah itu harta itu sendiri syaitan. Termasuk kedudukan dan sebagainya. Nah, nggak mungkin benda itu bisa bergerak dengan sendirinya. Hukum yang melekat pada itu harus ada yang menggerakkan. Yang menggerakkannya itu makhluk bernyawa. Nah, makhluk bernyawa ini yang mampu menggerakkan benda-benda yang dimaksudkan. Itu ada dua pokoknya. Ada dua pokoknya. Yang langsung terkait dengan hisab. Kalau hewan kan nggak dihisab, tumbuhan nggak dihisab, cuma menjadi perangkat yang memfasilitasi, ya, kemudahan berkehidupan bagi dua makhluk ini, yaitu manusia dan jin. Manusia dan jin, ya kan? Wal arda wada'aha lil anam, dan segala yang di bumi ini kami letakkan, kami jadikan, kata Allah, untuk berkhidmat, membangun sesuatu yang baik, memfasilitasi pada kepentingan misi manusia, pada khususnya sebagai khalifah di bumi. Nah, yang menggerakkan itu siapa? Yang desain TV, yang bikin acaranya, bikin kontennya, termasuk di media sosial, nah itu manusia. Ya kan? Manusia punya sifat syatana, berpotensi di situ. Ya, karena itu ketika digerakkan oleh manusia, tampak dia, kelihatan manusia itu disebut dengan ins. Ya, ins, yang kelihatan, yang tampak. Jadi kalau ada manusia membuat konten, program, pernyataan, atau bahkan langsung pemikiran, bentuknya buku dan sebagainya, yang menjauhkan dari ketentuan Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat karakter yang melekat pada manusia itu disebut dengan syaitan. Kalau bukan 1-2 orang, tapi banyak, maka dijamakkan syaitan. Dulu ketika Nabi berdakwah, kan, sallallahu alaihi wasallam, kita berikan contoh lah. Kalau terlalu jauh kalau kita bahas sampai ke Nabi Nuh alaihissalam, terlalu jauh, kan? Kita tarik ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah, di antara fitrahnya apa? Ada penentang, kan? Dari kalangan manusia. Dulu bentuknya provokasi, bikin hoax langsung, serangan langsung. Nah, itu syaitan. Bahkan bersekutu. Ada yang ngambil aksi militer, makanya dibawa di suasana Badar dan Uhud dan seterusnya. Itu kan sifatnya invasi untuk menghancurkan, ekspansi untuk bukan hanya menjajah, tapi menghancurkan. Ya, sifatnya destruktif, magnitudenya sangat tinggi, besar. Nah, ada juga aspeknya sesuai dengan perkembangan kreasinya, pengaruh lingkungannya, waktu yang bergeser, generasi yang berganti, teknologi bisa berkembang. Nah, sekarang bisa ada media sosial, digital, dan sebagainya. Nah, itu perangkatnya digunakan. Yang mengkreasikannya siapa? Manusia, ins. Dan sifatnya mengelompok. Ya. Jadi ada komunitas yang di digital, komunitas yang di pikiran, ya kan? Ya, melahirkan buku, pandangan, ini, sekarang jadi konten dan seterusnya. Tapi sifatnya menjauhkan dari Allah. Ini rahmat Allah. Ini syayatinal ins namanya. Ya, manusia yang karakteristiknya sebetulnya karakteristik syayatin. Para setan yang menjauhkan. Ini ingat ya, kalau disebutkan setan itu karakteristik yang menjauhkan dari rahmat. Dari nilai-nilai kebaikan. Jelas? Sampai di sini. Nah, ada juga makhluk yang tak nampak dalam pandangan kita. Dia tersembunyi. Tadi disebut dengan jin namanya. Jin. Ya, tapi saat yang bersamaan, ada juga di antara jin-jin ini yang mengikuti jejak setan. Ya, apa itu jejaknya? Menjauhkan dari ketaatan kepada Allah. Jauhkan. Dan jin kan sudah bersumpah, setan sudah bersumpah. Ya, dari kalangan awalnya. Dia nggak kelihatan, tapi memberikan bisikan ke dalam jiwa kita.
Ya, baik berikan bisikan, jangan sholat lah, jauh ini dulu lah. Kadang-kadang menampilkan hal-hal yang merasakan takut dan sebagainya. Itu setan dari kalangan jin yang tersembunyi, yang nggak kelihatan oleh kita. Itu yang menimpa kepada salah satu anak Adam alaihissalam. Ya, ketika Adam diturunkan kan belum ada umatnya. Ya, jadi belum ada setan dari kalangan manusia ya yang berkolaborasi untuk menentang Adam, karena Adam kan baru turun, nggak ada umatnya. Karena itu Adam bukan rasul, Adam nabi, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tantangan terbesarnya setannya berupa dari kalangan jin yang tak terlihat. Nah, setan dari kalangan jin itu pimpinannya, mbahnya, ya, pimpinan mbahnya itu iblis namanya. Iblis. Nah, ini yang diperkenalkan oleh Allah pertama kali di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 34. Disebut dengan iblis. Ayat 36 disebut dengan syaitan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Udah? Jelas ya? Nah, iblis itu baru untuk dirinya. Dia sombong, aba wastakbar, enggak mau dia hormat kepada Adam. Kenapa? Karena sombong. Kesombongannya nanti digambarkan di Quran surah ke-7 Al-A'raf dari ayat 12 itu. Ya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Dia berkata, ana khairum minhu, khalaqtahu min narin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, aku lebih hebat dibandingkan dengan dia. Wah, engkau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Ya, nggak level kalau harus untuk hormat kepada Adam. Nah, itu kesombongannya. Nah, ini ketika tertutupi oleh kesombongan itu, keburukan, itu disebut dengan iblis. Allah namanya dia, kamu iblis, tertutup tuh. Padahal tadinya dia disebut dengan Azazil, ada yang mengatakan Azazil, yang terhormat di alam langit, yang taat, yang baik. Cuman karena ketutup oleh sombong, hancur semua tuh, habis. Karena itu sejak saat itu Allah haramkan kesombongan. Ya, keagungan itu hanya jubahnya Allah di hadis qudsi. Siapa yang mencoba mengenakan jubahku, dia kan sombong maksudnya, maka diharamkan surga untuknya. Ini karena terjadi ini pada iblis. Nah, karena kesombongan ini menutup hidayah. Allah tuh Rahman Rahim, diberi kesempatan, diklarifikasi untuk didengar oleh malaikat. Walaupun Allah sudah tahu. Makanya Allah katakan aba wastakbar. Nggak mau ini karena sombong. Allah sudah tahu. Tapi malaikat perlu dengar. Karena ini kan viral ini. Iblisnya asalnya viral. Sebagai Azazil yang dihormati, yang taat, yang luar biasa. Bahkan ada yang menyebut melebihi malaikat ketaatannya. Itu viral di alam malaikat. Ya, diperdengarkan supaya terdengar oleh mereka nih. Bahwa ternyata ada yang tersembunyi dalam dirinya. Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat. Nah, sombong muncul, maka disebutlah iblis untuk membedakan dengan jin-jin yang lainnya yang tidak seperti itu. Nah, ketika itulah kemudian tertutup hidayah ya karena kesombongannya, maka alih-alih dia bertobat saat diberi kesempatan, dia malah ingin membuktikan kesombongannya dengan menggoda Adam. Beri saya kesempatan ya Allah, saya ingin buktikan saya lebih hebat, saya akan goda Adam. Makanya ketika di ayat 36, ya Adam kan diberikan ujian oleh Allah, dilatih dulu, di training di surga sementara sebelum bertugas di bumi, yang membawa misi khilafah di bumi sebagai khalifatullahi fil ard. Apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitan. Ya, iblis mulai mempraktekkan itu. Mulai menjauhkan dari rahmat Allah. Ya, kata Allah kan ini ujian di ayat 35-nya, wala taqrabah hadhihi syajarah. Adam, ini gambaran di dunia ini akan seperti ini nih. Kalau begini nikmat, ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, ini kalau kamu kerjakan taat, bagus, baik, fungsinya benar, kamu akan dapat ini. Tapi jangan dekati yang seperti ini, ada larangan, perintah dan larangan. Ya. Maka mulai ini, ya, dibangun misinya, kemudian diprovokasi Adam, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, didekatkan kepada sifat zalim. Maka apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitan. Ketika mempraktekkan itu disebut syaitan namanya. Kembali ke sini, yang menjauhkan dari rahmat Allah. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ketika menjauh dari rahmat disebut dengan syaitan, diwariskanlah kemudian sifat syaitan ini. Kepada siapa? Ya, kepada golongan dari iblis. Siapa golongan dari iblis ini? Asal mulanya dari jin. Dari mana taunya? Pindah ke Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 50. Nah, makanya ngajinya yang hatam gitu ya, supaya kita ngerti ini. Enak kalau udah hatam tuh. Surah Al-Kahf ayat 50, paling kanan di pertengahan. Ya, ini nafas awalnya sama diksinya, kalimatnya dengan Quran surah 2 ayat 34. Yang ini menjelaskan karakteristik kesombongannya, yang ini menjelaskan genealoginya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu termasuk kalangan jin yang ini asalnya. Ya. Jin yang tinggal di alam langit tertentu dan awalnya taat, tapi karena tadi muncul kesombongan berubah jadi iblis,
ya kemudian memiliki sifat syaitan. Nah, ini diwariskan kepada kalangan jin yang lain. Karena itu ditemukanlah jin-jin dari kalangan setan, dari kalangan setan pengikut iblis. Ada setan dari kalangan jin pengikut iblis, itu yang suka bisikin di jiwa kita tuh. Allahu Akbar, cepat sholat, siap-siap, itu malaikat. La ilaha illallah, selesai. Tar, sholat nomor 2. Sekarang lihat dulu tuh pertandingannya tuh. Kayaknya Mark Marquez mau menang tuh, mau menang. Wah, menangis ujungnya 4 kali jatuh gitu kan. Ini apa? Ketinggalan sholat, kepanasan, ketinggalan sholat, dan sebagainya. Misal, gitu ya, misal contoh. Ya, dan seterusnya. Ada yang tahajud kan, oh yo PSG menang, ya menangis juga, kalah juga. Kemarin kalah juga 3-0 kan, Messi nggak main. Saya tahu. Nonton? Enggak. Anda mau tanya, saya jawab gitu. Tapi apakah nonton? Tidak. Untuk apa? Ya, ini kembali sini supaya nggak terlalu lompat-lompat jauh. Ini syaitan. Nah, ini asalnya diwariskanlah sifat iblis ini, yaitu karakteristik setan kepada siapa? Dia provokasi, ya ke jin kalangannya supaya dibantu nanti menggoda manusia dengan cara yang tersembunyi. Yang kedua, dari manusia itu sendiri langsung dilakukan supaya menjadi pengikutnya. Makanya di surah Fatir ayat 6 itu yang kemarin, ya kita sebutkan setan itu punya pasukan, punya golongan disebut hizbus syaitin. Ya, itu yang harus diwaspadai. Nah, karena itu dalam menyikapi setan ini, teman-teman sekalian, baik yang tersembunyi ini dari kalangan jin yang nggak kelihatan ataupun yang nampak, itu mesti kita jauhi. Lontar tuh. Lontar itu jauhkan supaya nggak ada dalam diri kita. Ya, lempari, jauhkan. Dalam bahasa Arab itu bisa berbentuk dilontar langsung, bisa artinya menjauh sejauh-jauhnya karena nggak suka tuh dilempar. Itu bahasa metafornya. Dalam bahasa Arab yang mengumpulkan keduanya, kalau melempar secara fisikal itu roma yarmi, romyan. Ya kan? Kalau melontar secara gabungan fisikal dan metafor atau melakukan secara fisikal untuk mengakomodir mata metafor, itu disebut rajama namanya. Nih. Ya. Makanya kan ada hukum rajam kan dari rajama, gitu kan? Rajama itu kan melontar. Nah, itu rontal yang real. Untuk apa? Melontari keburukan yang ada pada dirinya yang diprovokasi oleh setan. Asalnya begitu. Ada yang sifatnya metafor, menjauhkan diri, lempar sejauh-jauhnya supaya menjauh. Itu gambarannya nanti saat kita haji itu kan, ya kan ada jamarat tuh yang lontar jumrah itu, ya kan? Nah, itu lontarannya rajama tuh. Yang dilontar, ya keadaan yang dilontar itu disebut dengan rajim, sifatnya yang layak untuk dilontar. Ini rajim. Ya, rajim. Makanya kita katakan, kita bermohon pada Allah ketika sedang merasakan gangguan, ada gangguan nih dalam diri kita nih, kayaknya diajak gak mau sholat, malas baca Quran. Kita mohon pada Allah nih, ada yang ganggu nih. Memang nggak kelihatan, cuman terasa mengganggu, nggak enak nih. Ini jin nih dari kalangan setan. Tapi punya karakter mengganggu, ini syaitan. Maka kita katakan minta perlindungan ke Allah. A'udzubillahi minasyaitani rajim. Sebutkan, ya Allah, aku minta tolong, minta bantuan. Karena nggak nampak, nggak kelihatan, nggak bisa aku atasi nih. Ya kan? Ya, kita minta kepada yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih perkasa, dan sebagainya. Kita katakan, a'udzubillahi samii'il 'aliim. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar doaku sekarang. Yang maha tahu keadaanku saat ini. Aku berlindung padamu, ya Allah. Lindungi aku. Dari apa? Minasyaitonir rajim. Dari setan nih. Yang memprovokasi aku. Yang melontar aku dengan bisikan-bisikan buruk, dengan was-was. Lontar dia, ya Allah. Jauhkan dia dariku. Ya. Nah, bahkan minta sebelum datang juga ada doanya. Ya. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika ayyahdurun. Ada doanya. Lengkap di Islam itu. Jelas ya? Nah, ini rajim sifatnya. Makanya kita minta kepada yang punya rahmat, namanya Rahim. Allah Rahim. Kan? Nah, dan kita minta dihindarkan dari yang terlaknat. Kan? Yang dilontar. Rajim. Itu. Setan disebut rajim. Allah punya sifat Rahim. Yang menjauhkan dari rahmat Allah pemilik Rahim, namanya syaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sifat-sifat lemparan itu, teman-teman sekalian, disebut dengan rajmun. Jamaknya rujum. Balik lagi ke Quran surah ke-67 di ayat yang kelima, ketemulah kalimat rujum. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha faja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya. Ketemu lagi di Quran tuh nggak ada yang nggak nyambung. Ada yang nggak nyambung. Ya. Ini gambarannya. Ya, dan dengan keagunganku aku tetapkan, kan? Aku jadikan. Kalian harus yakin kata Allah, jangan pernah ragu sedikit pun, harus yakin. Aku berikan jaminan kekuatan di dalamnya. Aku jadikan indah langit untuk dipandang, ada fungsi yang sangat baik sebagai penunjuk dalam arah dan sebagainya, analisis untuk waktu dan seterusnya, ya kan? Waja'alna rujuman lisyayatin, dan di antara bagiannya ada yang aku jadikan untuk pelontar para setan. Ini rujum.
ketemu di sini. Apa bentuk lontarannya? Nah, ada yang sifatnya nggak nampak. Karena nggak nampak, nggak bisa kita jelaskan langsung. Cuman karena kita punya iman, kita yakin. Ya, di antara keyakinan kita itu ada alam yang tersembunyi, jin tuh. Kan? Kita kan yakin ada jin. Kan? Dan keyakinan itu didasarkan pada rasa kita. Interaksi dalam kehidupan yang kita mengerti. Nah, jin ini punya sifat karakter. Punya alamnya. Dari mana taunya? Yang menciptakannya. Makanya kalau kita cari informasi pada yang tidak menciptakan, ya akan ketemu. Kalau kita tahu dari yang menciptakan, disampaikan kepada kita infonya. Siapa yang ciptakan jin? Allah. Karena itu bahkan diturunkan surah Al-Jin. Kita baca di situ karakteristiknya. Ya, makanya di Islam itu mahal sekali. Mahal. Dan baiknya Allah itu diberikan secara fitrah. Makanya kalau udah dikasih yang mahal, jangan dilepas. Ya, dikasih mobil yang indah, bagus, dilepas, cari yang jelek. Kasih bagus, baju yang bagus, indah, dilepas, cari yang jelek. Kan aneh gitu. Ya, kalau udah dikasih yang bagus, pertahankan yang bagus. Dianalisis, diberikan, digambarkan oleh Allah apa sifat-sifat jin itu. Nah, para pengikut setan dari kalangan jin itu suka diberikan oleh setan itu arahan. Ya, dikasih garis komando tuh sama setan tuh. Di antaranya apa? Curi berita tuh dari langit. Ya, curi berita. Dengarkan. Nah, nanti setelah tahu itu, nah, provokasi manusia. Kalau bisa ajak berpartner di kalangan manusia itu. Nah, supaya berpartner dengan kalangan jin yang memang pengikutnya setan. Supaya jadi sama-sama satu golongan yang sama. Gitu. Di antara partnership itu, di antara partnership itu bisa terjadi di ayat ke-6. Oh. Awas tuh. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan akan didapati golongan-golongan tertentu dari manusia. Rijal itu bisa menunjuk kepada langsung laki-laki, jamak dari kata rajulun, laki-laki, lelaki. Ya. Bisa juga secara metafor untuk menyebutkan kalangan perempuan. Ya. Yang memiliki sifat rujuliyah. Ya, yang ingin menampilkan ketangguhan, kekuatan, ya, itu kadang diberikan metafor dengan nama rijal, sifat rujuliyah. Makanya bahasa kitanya gini, wanita perkasa gitu kan. Ya, nanti ada yang sifatnya positif ya, untuk pembelaan, orasi macam-macam. Ada yang sifatnya juga negatif. Ya, ada yang negatif. Nah, misal kalau kita tarik yang sifat negatif ini ada di antara kalangan manusia yang berkongsi, berpartner, ada partnership dengan jin, kolaborasi itu. Yang sebenarnya kata Allah, perbuatan itu nggak melahirkan apapun kecuali kerugian. Capek aja nanti. Ya, karena diantaranya apa? Nanti ada di turunan yang lain, di hadis-hadis dan seterusnya ada penjelasannya. Mesti ngopeni izinnya. Yang namanya partnership kan ada simbiosis mutualisme. Nggak mungkin ada partnership dengan di kalangan manusia saja kalau nggak saling menguntungkan kan. Ya, hubungan kan dibangun tuh untuk saling melengkapi, menguntungkan, ada positif, ada negatif. Dengan jin juga begitu. Makanya harus ada yang diberikan kepada jin itu. Harus ada yang dikorbankan, diberikan, dan sebagainya. Ini macam-macam nanti sifatnya. Ya, yang curi-curi dengar tadi, kolaborasi nanti dengan dari kalangan manusia. Namanya bisa macam-macam. Nah, tergantung dengan generasi-generasinya. Dulu kan disebut dengan kahin. Ya, kahin. Kahinun. Ya, bahasa kitanya dukun, kan? Ada sahir. Sahir. Oh, kalau ini lebih menggunakan magic, nanti sihir. Ya, dan turunannya mau santet dan seterusnya. Ini dukun. Nanti mungkin pindah lagi ke suasana lain. Ya, bisa jadi kadang-kadang saya tuh sering kali mengingatkan kalau ada yang berbahaya, bahasanya jangan dikemas-kemas sehingga seperti lebih menarik gitu. Udah aja tetapkan dukun ya dukun. Udah, itu kan perbuatan menyimpang ya menyimpang. Jangan diperbagusin. Kalau dibagusin sehingga dianggap-anggap seakan-akan berkelas gitu. Ya maling ya maling, pencuri, jangan dibagusin, koruptor ini ya. Udah aja teriakin maling gitu kan, pencuri. Supaya perbuatannya dihindari. Zina ya zina, pezina sudah. Gak usah disebut kupu-kupu malam, kelinci, buaya. Ya, apaan sih gitu. Udah aja sebut dengan kalimat yang jelek. Udah yang sesuai dengan kadar keburukannya sehingga dihindari. Ini juga jangan dinaik-naikin, dukun, paranormal, pawang. Dan kata-kata lain ini nggak usah gitu. Ya kalau udah ada afiliasi ya, dan jadi afiliator untuk keburukan, nah ini ya naik ke atas. Ini ada yang berkongsi dengan jin. Ini disebutin nih kalau Allah katakan pasti terjadi. Dan ini mesti ngopeni jin. Mesti itu. Jadi timbal baliknya apa ketika jinnya kasih? Mesti ada yang dikorbankan. Makanya orang datang ke dukun, ya musim-musim pilkada, pemilu dan sebagainya. Ada orang pengen singkat, pengen pesugihan, pengen macam-macam datang. Itu
pasti ada yang dikeluarkan itu. Dan dukun yang diberikan itu mesti memberikan sesajian. Disajikan sesuatu untuk jinnya. Bentuknya macam-macam. Jin kan ada yang senang bau-bauan, tulang belulang, ya, kotoran-kotoran, ada yang begitu. Ya. Makanya ketika terjadi, bisa terjadi nih. Arahnya apa? Nah yang paling menarik adalah, ada juga nih partnership antara manusia dengan jin itu terjadi dan menghasilkan kilatan-kilatan yang seharusnya ini standar normal secara ilmiah. Ya, tapi dimanfaatkan oleh dukun dengan kalangan jin. Seperti apa misalnya? Yuk kita bicara tentang kilat, tentang petir yang tidak akan jauh dari hujan. Buka Quran surat 13 ayat 12, ini bagian terakhirnya nih. Ini menarik nih. Oke, saya ingin katakan begini, kalau di Quran diisyaratkan, diberitahu pasti kejadian. Nah ini kalau sudah terjadi ada yang begitu, kita mesti waspada. Kita doain kalau ada pelakunya, tunjukkan yang benar supaya kembali, kita menjauh. Dan kita bersyukur bahwa apa yang disampaikan Quran benar. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan kebenaran risalah, kebenaran firman. Dan di mana ada yang seperti ini? Jadi kalau udah dijelaskan begini belum yakin, patut dipertanyakan gitu kan? Dengan cara apa lagi mesti diyakinkan? Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-12. Ya, dibuka ya, sama-sama dibuka. Supaya tahu, kenal baik. Bismillahirrahmanirrahim. Paling kanan ya. Saya lihat. Ya, di sebelah kiri, agak ke bawah sedikit. Ya, sudah? Quran 13 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi, dialah Allah. Huwallazi yurikumul barqa. Dialah Allah yang memperlihatkan kepadamu, menampakkan kepadamu barq. Barqun itu cahaya kilatan gitu kan? Cahaya kilatan. Jadi ada petirnya, ra'dun itu petirnya, gunturnya, bum, 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 gitu kan? Suaranya, barkun tuh kilatannya. Ya, kilatannya, pus gitu, cahaya. Ya, jadi kalau sudah cahaya kan, ya sama terang kan kelihatan misbahnya. Ya, kelihatan misbah. Misbah jamaknya masabih. Makanya kalau bintang gemintang disebut masabih karena banyak tuh. Ya, terbentang di langit dan seterusnya. Tapi kalau kayak cahaya pengantar, ya kilat-kilat itu kepada petir api dan sebagainya itu disebut barkun. Ya, nanti barkun itu ada real, bark kelihatan nyata, kilatan itu ada yang sifatnya metafor, seperti menggambarkan perilaku orang munafik. Ya, ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 20. Ya, kadul barqu yakhtafu absarahum. Ya, dan seterusnya ayat. Nanti kalau masuk ke situ di tafsir insyaallah kita bahas, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini yang paling menarik adalah khaufa wa tama'a. Standarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kilat itu ada dua dalam rasa manusia itu sebagai fitrah. Satu khaufa. Ya, khaufa itu rasa khawatir, rasa takut, ya kan? Tapi saat yang bersamaan ada tama, ada harapan. Ada harapan yang dalam. Biasanya disertai dengan doa. Karena itu nanti di surah Al-A'raf nanti disertakan khaufa wa tama itu ke dalam doa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan yang takut, artinya merendah dan penuh harap. Nah, ini teman-teman sekalian terkait dengan kilat. Coba deh kalau ada kilat. Ya. Umumnya orang lari kan? Baru ada cahayanya aja set gitu kan? Ya. Dia berlari kan menghindar teh. Itu khauf namanya. Tapi saat yang bersamaan ada harapan. Toma. Apa harapannya? Ya bisa jadi nanti, ya Allah udah ada kilatnya, mudah-mudahan hujan. Bagi yang pengen hujan, ya kan? Ya kan? Bagi yang pengen hujan kan? Nah, kalau yang sudah hujannya sudah besar ada kilat, ya Allah, gitu kan? Mudah-mudahan hujannya rendah, ya Allah, macam-macam. Nah, itulah toma. Jadi ada harapan pada saat yang bersamaan ada rasa takut. Ya, ini normal dan secara ilmiah bisa dijelaskan. Ya, secara ilmiah bisa dijelaskan. Jadi kalau kita mau bahas tentang bagaimana dari penguapan itu, kemudian dari air naik, kemudian membentuk awan dan seterusnya. Lalu ada proses di awan itu, ya, membentuk butiran-butiran. Nanti bentuknya bisa turun berupa hujan, berupa air, alma, ada yang berupa salju dan sebagainya. Kita sudah hafal lah, hatam, bahkan di SD pun proses itu sudah disampaikan. Ya, baik dalam tumbukan-tumbukan ataupun juga pecahan es gitu kan kita sudah bahas itu sejak SD sudah ada, itu ngerti secara ilmiah. Nah, saya ingin melewati fase itu, ya, kita masuk kepada tinjauan spiritual supaya lebih tinggi tingkat pengetahuannya. Nah, teman-teman sekalian, ada fenomena yang digambarkan di dalam Al-Quran, rujuman di syayatin, melontar setan, yang terkait dengan masabih. Turunan dari kata masabih itu, kalau masabih itu ke bintang-bintang, tunggalnya misbah, itu bisa diartikan dengan kilat yang menampilkan satu cahaya. Misbah cahaya. Nah, itu ada yang digunakan juga untuk melontar setan. Ya,
Saya ulangi ya, ada yang digunakan untuk melontar setan. Kalau yang secara ilmiah itu di Ar-Ra'd ayat ke-12. Ya, normalnya begini kata Allah, ya, huwallazi yurikumul barqa khaufa wa tama'a wa yunshi'us sahabat thiqal. Ya. Dan Allah itu mengantarkan dulu kapan bisa jadi hujan, yang diantara hujan itu bisa berpotensi menimbulkan awan yang pekat. Ya, sahabat sekali itu awan yang sangat pekat, kuat, kan? Dari situ nanti ada proses penguapan yang tinggi dengan proses kimiawi tertentu. Ya, ada yang ini juga bisa diartikan dengan awan cumulonimbus, ya, yang itu kalau pesawat masuk ke situ bisa terjebak tuh, yang berbahaya itu. Nah, itu biasanya mengandung petir-petir yang potensial mengandung petir-petir dari tumbukan tertentu secara proses kimiawi. Yang kalau dia hujan, ya, mengeluarkan hujan dalam bentuk air, itu hujannya bisa deras. Ya, deras tapi disertai dengan petir, potensial petir dengan kilatan-kilatan. Nah, biasanya secara proses ilmiah kalau dilihat gambaran awan yang seperti ini yang pekat turun dengan kilatan petir dan hujannya deras, itu biasanya dikalkulasi oleh para ilmuwan tuh nggak lebih dari 20-30 menit selesai. Ya, 20-30 menit selesai itu. Hujan deras 20-30 menit. Jadi nggak usah pakai pawang. 20 menit pun selesai sendiri. Itu kan itu secara ilmiah. Gambarannya begitu. Itu ayat menyampaikan demikian. Wa yunshi'us sahabat thiqala. Allah yang mengatur bagaimana terbentuknya awan begini, begitu. Ya, melahirkan ada yang kualitasnya kuat, pekat, mendungnya tinggi, ada yang biasa-biasa, ada yang dengan petir dan sebagainya. Secara ilmiah dijelaskan. Ya. Nah, yang paling menarik adalah mungkin boleh jadi ketika turun itu ada kondisi-kondisi yang kita memohon misalnya kepada Allah, ya Allah, ini saya sedang ada kegiatan taqarrub kepadamu, saya sedang belajar, atau ada kegiatan tertentu yang memberikan ketenangan, kenyamanan, misalnya kan, bagi orang-orang yang sedang beraktivitas dan sebagainya. Kita minta tuh. Ya, kan minta itu terkait hujan ada dua. Minta turunnya hujan, minta dialihkannya hujan. Dan dua-duanya berkumpul. Di Al-Bukhari nomor hadis 1013 yang kemarin saya sempat sampaikan itu, bagaimana doanya meminta. Kita bisa mohon, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu 3 kali kita bisa bacakan. Ya Allah, mohon palingkan ini dari kami, ya Allah, dengan kekuasaan-Mu. Engkau kuasa menurunkannya, Engkau juga kuasa bisa memalingkannya. Untuk sementara ya Allah, kami sedang bertakarub kepadamu dulu. Engkau Maha tahu kami bertakarub, dan Kau turunkan ini, boleh jadi Allah turunkan untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah supaya minta. Ya, wah, luar biasa. Itu supaya doa, itu yang dimaksud dengan tama, khaufa wa tama. Minta kita sama Allah. Itu adabnya begitu. Jadi semua peristiwa yang kita alami sejatinya itu mendekatkan kita dengan Allah. Tapi alih-alih minta, ada perilaku juga yang didorong oleh setan dengan cara yang lain. Ini kan penentang Allah. Wah, caranya jangan ikuti Allah. Ya, jangan pakai kita. Kalau kita kan kita, gitu kan. Ya, jangan ikutin Allah. Mereka kan penentang Allah. Gitu. Kita pakai mereka aja. Mereka kan penentang Allah. Ya, karena itu apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan ya diikuti petunjuk setannya. Di antaranya apa? Ada yang kolaborasi dengan jinnya. Ya udah aja gunakan, panggil tuh jin yang ininya. Ya, kasih aja. Ya, kesukaannya apa? Bisa sajian, bisa mewangian, bisa macam-macam dan seterusnya. Yang kira-kira ya apa yang berdinas di bidang itu. ya, dinasnya kan sama tuh, bagian cuaca begitu. Ini openingnya begini. Nanti yang dinasnya di bagian harta ini lain lagi, macam-macam tuh. Penyajiannya bisa berbeda-beda. Nah, akhirnya disajikan itu. Apa yang terjadi? Rujuman lisyayatin. Allah jadikan di antara kilat itu untuk melontar. Nah, biasanya lontaran-lontaran itu melahirkan bunyi yang cukup luar biasa dan ada percikan api. Bukan cuma kilat biasa. Duar, api gitu kan. Nah, tapi apakah semua yang ditafsirkan ada halilintar misalnya? Itu kan ada guntur, ada petir, apakah ditafsirkan juga bisa pelontar setan? Belum tentu. Bisa jadi keadaan alam dan seterusnya. Tapi kalau ada nuansa-nuansa kemusyrikan di dalamnya, nuansa-nuansa pertentangan, kemudian tiba-tiba ada api kencang, duar, petir apa, nah itu kita bisa arahkan ke ayat ini. Ini pembuktian yang sangat nyata gitu. Jelas ya gambarannya. Nggak ada objek, nggak ada apa, tiba-tiba petirnya duar misalnya kan, untuk memberikan peringatan. Nah, jadi terkadang Allah tuh ngasih sinyal kepada kita, kepada iman kita untuk mengerti. Jangan lakukan yang begini. Nggak ada hak untuk mengatur cuaca, itu dari Allah. Kalau Allah berkehendak, sudah. Gitu kan? Nah, nanti caranya meminta dengan cara yang benar. Jadi manusia itu semakin angkuh, semakin dilemahkan oleh Allah. Ini caranya begini gitu. Ya, kita sedang ngaji tafsir ya, sedang bukan bahas hal-hal yang lain dalam berkehidupan. Jadi saya ingin nerangkan tafsir Quran itu begini, hadis itu begini. Saya bukan bicara hal-hal spesifik yang kita alami dalam berkehidupan, tidak. Ya, tapi kalau kejadian misalnya di sekitaran kita, ini membuktikan apa yang disampaikan Quran benar. Ya, boleh jadi mungkin pas berkesesuaian saat kita masuk di babnya, dan kita bersyukur nih, setiap kita ngaji itu selalu ada pembuktian langsung gitu kan. Nah, ini artinya apa? Artinya ada pengingat dari Allah supaya kita kembali. Dekati Allah dengan cara yang baik dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi selesai kita membahas ini, dan kesimpulannya adalah
Neraka sa'ir itu neraka yang sangat berbahaya, dan semua neraka berbahaya. Ini tingkatan yang paling tinggi, membakar sampai dengan kerasa rasanya, bukan hanya organ kulit terluarnya, jildunnya, juludnya, tapi ke nilai rasa yang paling dalamnya. Dan setan dari kalangan jin diciptakannya kan dari api. Quran surah ke-15 ayat 27, itu yang belum saya kotaki. Quran surah 15 ayat 27. Ada ayatnya? Mau dibuka lagi boleh, tapi saya percepat aja, nggak usah dibuka, saya percepat, Anda aja yang buka. Ya, Quran surah ke-15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ada? Dan kalangan jin itu kami ciptakan sebelum manusia, bahan bakarnya api yang menyala-nyala, menyambar-nyambar. Sudah? Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi kalangan jin diciptakannya dari api. Nanti hadis penguatnya, buka hadis Muslim, nomor hadis 2996. 2996. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika bertanya kepada Rasulullah SAW dari apa malaikat diciptakan. Maka Nabi menjawab, khuliqatil malaikatu min nurin, wa khuliqal jan min marijim min narin, wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari, ya itulah sifat-sifat kalian yang nampak. Nah, itu menarik, nanti ada risetnya, kita bisa riset itu. Ya, lompat dulu ke sini. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Allah, jin diciptakan dari api. Apinya spesifik materinya, sifatnya apa? Naris samum, api yang bergolak. Ya, samum tuh api yang nyambar-nyambar gitu begini. Golak suka nyambar-nyambar. Makanya digambarkan bahwa setan dari kalangan jin, api itu suka menyambar-nyambar, memprovokasi ke jiwa kita, nyambar-nyambar, provokasi itu. Nah, karena itu ketika kembali ke akhirat, Allah Subhanahu wa taala ya sudah menciptakan api yang nelan api lagi. Ya, api yang nelan api, menghadirkan siksa di dalamnya. Ya, ini kulit ketemu kulit nih. Ini pipi kan dari kulit nih. Ini dari kulit tangan. Coba tampar. Ya. Tampar itu pipi itu. Lebih kencang lagi, lebih terasa sakitnya. Padahal kulit dengan kulit. Ini api ketemu api. Jangan gambarkan ini kan api dengan api. Itu tidak sama, tidak apple to apple. Ya, kalau ingin membandingkan sesuatu, teman-teman sekalian, ada persamaan yang harus selapas. Apel bandingkan dengan apel baru sama. Ya kan? Nah, tapi ada perbandingan-perbandingan yang nggak bisa disamakan karena beda esensinya, beda zatnya, beda materinya. Nah, materi neraka dengan materi setan itu apinya beda. Itu api makan api. Api makan api. Jadi naris samum, bahan bakarnya jin itu yang dari api, itu ditelan oleh apinya neraka yang lebih dahsyat lagi. Makanya Allah ciptakan nama khusus untuk nerakanya, namanya sa'ir. Yang menelan api lagi, ya kan? Ditelan dengan luar biasanya, seperti ular besar makan ular kecil, ya kan? Hantam, habiskan semuanya, diremukin di dalamnya, dihancurin kan ular kalau makan ular lagi kan, atau makan makhluk lainnya, ya itu kan dihancurin tuh, ditelan, dihancurin di dalam, hancur habis, selesai. Nah itu api dimakan oleh api, nama apinya namanya sa'ir, membakar hancur sampai kerasa rasanya, sampai ke ujung-ujungnya, sampai seluruhnya. Siapa yang masuk ke situ? Setan dan golongannya, setan dan pengikutnya, setan dan perilaku-perilaku yang kesetanan. Artinya mengikuti jejak langkah setan. Maka kalau ada yang seperti itu, pertama kita belajar hindari. Jauhi. Jangan datang-datang ke tempat-tempat yang tidak jelas. Ya, jangan gunakan jasa-jasa orang-orang yang memang sudah bertentangan dengan nilai-nilai kemuliaan kebaikan. Apalagi kita di Indonesia yang sangat bersyukur pada Allah. Awas ya, kan dasar kebangsaan kenegaraan kita ada di Pancasila. Pancasila ayat 1 kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau menjadi bangsa yang baik, warga negara yang baik, itu harus mengacu kepada dasar negaranya supaya mematuhi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita hidup berketuhanan, ya. Dan tafsir ini ada di hadis, di undang-undang. Jadi kepala kita tuh Quran hadis ya. Di undang-undang pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bahkan negaranya pun diikat. Ya, kehidupan bernegaranya pun diikat dengan kebertuhanan. Di pasal 29 ayat 1-nya kan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua keputusan-keputusan dalam bernegara pun itu dimohonkannya dengan rahmat Allah. Makanya kalau Anda mau ngecek ya keputusan presiden bahkan ke level menteri itu di kop suratnya itu ada dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kalau nggak percaya silahkan lihat, googling aja cari keputusan presiden misalnya kan atau menteri itu dibuka dengan kalimat dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Karena memang sudah jadi dasar, segala keputusan itu diharapkan dapat rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Ya kan? Makanya di atasnya kalau kop presiden itu ada bintang dengan padi kapas itu, diakut begini.
Ya, saya udah pelajarin, saya kan cinta negara saya, jadi saya pelajarin satu-satu gitu kan. Kita mesti mencintai negara kita. Ya, jadi gambaran bintang itu sila pertama, kelima itu keadilan sosial. Jadi keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin tertinggi, misalnya presiden sampai keturunan ke bawahnya, itu harus berharap mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dan bernilai keadilan sosial. Jadi nggak boleh ada keputusan yang bertentangan dengan rahmat Tuhan atau yang tidak berkeadilan. Itu filosofinya begitu. Ya, karena itu bagi kita umat Islam, ya, tafsirnya jelas. Pasal 29 ayat 2 dan Pancasila itu dasar yang pertama jelas. Tafsirnya apa? Lillah, kepada Allah. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap duk untuk beribadah, untuk memeluk agamanya masing-masing. Dijamin kita peluk apa? Islam bagi kita Muslim. Dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, ini tauhid itu ibadah tertinggi, ini akidah ini. Jadi ketika kita menerapkan akidah, itu dijamin oleh negara. Dan itu amanat dari Pancasila, amanat dari Undang-Undang Dasar. Makanya jangan sampai terjadi kalau kita Muslim, apalagi memegang misalnya kebijakan dan sebagainya, dan menuangkan itu di KOP dan seterusnya, jangan sampai terjadi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan rahmat Allah. Nah, lawan dari rahmat itu rajam. Lawan dari rahim itu rajim. Jadi jangan sampai berbuat sesuatu yang rajim, yang terlempar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi, maka apa yang terjadi? Sebaliknya, alih-alih dapat rahmat, nanti dapat pendahuluan berupa musibah. Itu sudah jelas di Al-Quran. Saya bisa turunkan berbagai ayat. Cuman karena waktu kita terbatas, kita nggak bisa gali sepenuhnya. Ya, wa ma kunna muhlikil qura. Ya, illa wa ahluha zalimun. Kami itu nggak mungkin turunkan musibah, kata Allah. Nggak mungkin kami berikan musibah. Kecuali kalau penduduknya zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, itu akan muncul pertanda musibah-musibah. Disitulah kita harus bertaubat. Kembali kepada Allah. Bisa jadi penduduknya, itu kan penduduknya. Yang di Al-Qasas itu. Ya. Ada yang kemudian di surah Al-Isra yang ayat 16. Nah, itu pejabat publiknya, ya, atau tokoh-tokoh masyarakatnya, ya, Thomasnya, tokoh masyarakat. Itu Quran surah 17 ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihi qawlu fadammarnaha tadmira. Jadi kalau kami ini, kata Allah, dengan keagunganku, aku pun nggak mau menurunkan azab, hukuman atau bahkan musibah tertentu yang bisa menyulitkan dalam berkehidupan. Ya, biasanya aku uji pertama penduduknya tadi yang saya sampaikan, yang kedua ada tokohnya, pejabatnya yang punya kewenangannya. Kalau mereka sibuk dengan bermewah-mewah, ya, atau orientasinya banyak dunia yang menyengsarakan sifatnya, bisa diberikan pendahuluan untuk menyadarkan. Nah, jadi sifatnya pun indah di Quran itu, sifat yang menyadarkan agar kembali gitu kan kepada jalan yang baik. Jadi itu spiritnya. Ya, jadi jangan dibiarkan saling mencaci, mencela dan sebagainya. Kalau saya lebih mengajak kepada, yuk kita doakan, tunjukkan yang benar, terus kita sendiri praktekkan. Kan sering dikatakan tuh, kami NKRI, kami Pancasila. Ya, buktikan, John. Buktinya mana, Joni? Karena itu, ayo kita buktikan dengan saling mencintai, bersinergi, yang baik-baik kita dorong, dan saling menjamin dalam kebaikan. Ya, jadi kalau ada yang berpegang dengan budaya, kita berpegang dengan agama. Dan semuanya juga ada tuntunan dan ada dasar jaminannya. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan berkah untuk kita semua, kenyamanan, kebaikan, dan menjauhkan kita dari prasangka-prasangka yang buruk, sifat-sifat yang jelek, kata-kata yang kotor, dan menjaga kita dalam kemuliaan, tetap dalam kelembutan dan kebaikan sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita sampaikan teman-teman sekalian, dan selesai pintu neraka yang ketiga dengan bahasannya. Tinggal nanti kita bahas yang keempat, kan belum selesai, 4, 5, 6, 7.